Ya, selamat sore. Kita akan mulai pelajaran kita inner healing yang kedua. Yang pertama kita belajar mengenai ciri-ciri hati yang terluka. Nah, sekarang kita belajar sumbernya. Kenapa itu terluka ya. Nanti yang ketiga, bagaimana sembuhnya. Lebih detail hal itu, sekarang pun boleh bertanya mengenai hal itu. Yang keempat, nanti saya hubungkan antara luka batin dan sakit badan. Dan tentu setelah dihubungkan, maka bagaimana sembuh badan, ya, mau sembuh dari kanker, diabetes, minum, kista, darah tinggi, liver, jantung, sakit apapun bisa sembuh, ya, asal diketahui kenapa sakit dari sisi firman Tuhan, ya, bukan dari sisi medis bakterinya apa gitu ya. Kita akan karena kita perkuliahan sekolah Alkitab untuk melihat bahwa menarik, Alkitab juga mengajarkan sakit itu bukan cuma karena hal fisik, tapi hal jiwa. Nah, itu yang kita ingin nanti akan saya sampaikan dalam rangkaian serial ini. Nanti untuk bagaimana sembuh itu mungkin agak panjang, ya, agak banyak. Ya, target saya kalau ada murid yang sakit ya sembuh gitu ya. Kalau enggak kan pelajarannya bener nggak sih nih gitu ya, ngajari kesembuhan nggak sembuh kan. Ya, atau kalau nggak sembuh Anda boleh ikut lanjutan, ya. Jadi setelah kuliah ini katakanlah 8-12 sesi, Anda ikut lagi ada 100 sesi lebih gratis. Anda bisa masuk WA grup pola hidup sehat sampai sembuh, ya. Karena mestinya kesembuhan itu bisa terjadi, ya. Mestinya, ya. Kalau enggak ya kenapanya dipelajari terus, ya. Caranya dipelajari terus sampai sembuh. Itu kira-kira begitu, ya. Orang bilang, "Wih, maksain Tuhan menyembuhkan." Bukan maksain loh, Tuhan itu digebukin, disalib sampai berdarah-darah itu ditulis di Alkitab. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Masalahnya kan percaya apa tidak gitu ya. Kan banyak orang pegang Alkitab ya kan karya sastra gitu. Ya itu kan zaman dulu. Tuhan Yesus kan udah berbeda. Sudah gak nyembuhin lagi gitu ya. Ya terserah gitu ya. Tapi saya akan mengajarkan ya, sembuh rohnya udah satu sesi aja, walaupun sebenarnya panjang karena ada banyak. Kalau soal sembuh roh ya pendeta yang ngajar banyak, namanya pendeta, namanya gereja ya diublak-ublak soal roh gitu ya. Lalu sembuh batin agak panjang, nanti sembuh badan lebih panjang lagi. Ya, walaupun badan ini sebenarnya nggak penting ya. Kan badan mati aja di tanah. Nggak penting gitu ya. Tapi kalau selama kita masih hidup ya penting ya kan. Melayani, badannya sakit, tekanan darahnya tinggi, ya, stroke, diabetes segala macam ya, gimana mau melayani gitu ya. Ya susah tentunya, pasti ya bisa juga, tapi ya kalau bisa sehat kenapa tidak gitu ya. Kalau toh menderita tuh ya jangan menderita diabetes, asam urat, stroke gitu ya. Menderita tuh kayak Paulus gitu loh ya, dikebuki karena memberitakan Injil. Nah, itu menderita yang bagus itu. Menderita tuh dianiaya karena kebenaran gitu loh ya, itu menderitanya rohani gitu ya. Dia sakit tuh kenapa tuh kolesterol, wah itu rakus itu. Bagi saya itu rakus itu. Ya kau menghakimi ya memang, kalau nggak dihakimi ya nggak sadar-sadar ya kan. Gulanya tinggi itu. Anda mau ini saya gulanya tinggi karena tadi di gereja tuh hadirat hadirat gula itu tinggi banget itu. Jadi saya pulang-pulang gulanya tinggi ya. Mana ada ayatnya ya kan. Gula yang masuk dari mulut itu udah mulutnya siapa kalau bukan yang gulanya tinggi kan gitu kan. Masalahnya mau sembuh apa tidak kan gitu ya. Tapi sekali lagi sembuh badan itu tidak penting-penting banget ya. Karena mati badannya jadi tanah. Nah, kalau roh paling penting, ya, jiwa lumayan penting. Makanya sekarang kita masih di jiwa dulu ya, tapi sedikit cuplikan kita mau dibawa kemana atau apa selanjutnya ya, selanjutnya kesembuhan badan dong, namanya roh jiwa dan tubuh sempurna. Nah kalau badan sempurna itu apa ya, sehat kan gitu ya ukurannya, kayak Nabi Musa 120 tahun tidak rabun kan gitu ya, atau kayak Kaleb umurku 80 gitu ya, kekuatanku masih sama kayak 40 dulu gitu loh ya. Ya sekarang saya baru 61 tapi ya kekuatannya sama kayak waktu 30 dulu.
Nyetir ke Solo, oke, gitu ya. Khotbah 7 sesi, masih oke juga. Hubungan suami istri masih lancar, ngeplank push up masih bisa kan gitu ya. Jadi sehat badannya. Oke, ya. Kita masih bicara sehat jiwa. Saya sampaikan materinya mengenai serial sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Saya kasih pendahuluan pelajarannya dari kesehatan holistik, functional medicine, kesembuhan yang menyeluruh, bukan dari Kristen, bukan dari Alkitab, dari ilmu-ilmu sekuler yang disampaikan oleh Dr. Dietrich Klinghardt, bahwa membagi manusia dalam 5 tubuh. Ya, namanya juga bukan Alkitab ya. Kalau Alkitab kan roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan nyawa dan tubuh cuma 2 dikotomi. Ini malah dibagi 5. Tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental, tubuh intuisi, dan tubuh roh. Walaupun bukan hamba Tuhan yang mengajar, tapi menaruh pada tubuh roh itu sebagai kekuatan tertinggi untuk kesembuhan. Walaupun roh di sini bentuk praktisnya ya namanya sekuler ya, meditasi atau doa, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan kuasa yang lebih tinggi. Kalau tubuh fisik ya olahraga, diet, suplemen, makan ya bisa sembuh, makan sehat sembuh gitu ya. Tubuh energi, jigong, olah nafas, akupunktur. Tubuh mental, nah itu dia. Kita hari ini berbicara mengenai tubuh mental, mengenai belief, mengenai attitude, mindset. Ya. Ini juga punya daya sembuh terhadap tubuh. Karena Dietrich Klinghardt ini ketika dia menulis buku tentang 5 level kesembuhan, maka itu berbicara kesembuhan badan. Tapi diakui bahwa kuasa tertinggi untuk kesembuhan badan pun itu ada di tubuh roh. Ya. Nah, bagaimana kalau Alkitab? Ini saya mulai sedikit-sedikit menyampaikan pendahuluan untuk sesi-sesi ke depan mengenai kesehatan tubuh. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau atau semoga engkau sehat, supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Ya, sehat dalam segala sesuatu. Ya, jantungnya sehat, kolesterol bagus, pinggang sehat, pankreas sehat, sama, pakai kata sama. Jikalau sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Alkitab itu mengajarkan kalau jiwanya baik-baik saja, badannya sehat. Jadi mens sana in corpore sano itu kebalik. Dalam tubuh yang sehat, maka terdapat jiwa yang sehat. Kebalik. Memang Alkitab ini dengan dunia ini terbolak-balik gitu ya. Tapi kalau dengan dunianya Dietrich Klinghardt tadi ya tidak kebalik. Karena Dietrich Klinghardt mengajarkan hampir kayak Alkitab sebenarnya. Ya, di mana tubuh itu bungkusnya jiwa dan jiwa itu bungkusnya roh. Yang terdalam ya roh manusia, hati nurani. Maka ketika orang rohnya kuat, jiwanya kuat, badannya kuat. Nah, Alkitab pun berkata seperti itu ya. Dan kita lanjutkan dalam serial selanjutnya ketika kita berbicara sehat jiwa, hubungannya dengan sehat badan ya. Nah, saya ngutak-ngatik sendiri sebuah penyederhanaan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Di mana roh kita sempurna waktu lahir baru, rohnya kuat, keluar buah-buah roh, tapi masalahnya kan jiwa ini. Kita bertahun-tahun sebelum lahir baru, pikirannya kotor, pikirannya negatif, perasaannya terluka, kehendaknya kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan, maka walaupun rohnya sudah ada roh kudus, maka seperti ada peperangan antara roh dan jiwa. Kalau Paulus berkata, seperti ada Roma pasal 7, ada pergumulan hatiku, batinku, ketika dia berbicara batin itu hati nurani atau roh manusia ini. Suka hukum Allah, tapi ada hukum lain yang menawan hukum akal budiku. Jadi antara roh kudus, roh manusia yang sudah diperbaharui ini bertolak belakang, berbantah-bantah, berdebat dengan pikirannya, karena pikirannya sudah lama tinggal di dunia. Maka kita perlu menaruh pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Perasaan Kristus, yaitu kasih. Dan kehendak Bapa,
Ya, kehendakku adalah melakukan kehendak Bapa. Anda kalau itu pikiran perasaan kehendaknya ini udah begitu, ya sebenarnya jiwanya ini udah mendekati sempurna. Sehingga tubuh ini yang ngikutin aja. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran ya. Itu tadi pendahuluan. Kalau kemarin sudah belajar mengenai ciri-ciri hati yang terluka, maka sekarang kok bisa luka itu kenapa? Dari mana? Ya, kita yang lukanya tidak terlalu banget-banget gitu ya, lecet gitu ya, kecewa. Jadi hati terluka karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi lalu kecewa. Kecewa itu kan kemarin sudah masuk dalam daftar ciri yang terluka. Nah, kenapa kecewa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Lalu kecewa, ya. Bapak pengen seks, pengen bercinta, istrinya nggak mau, ya kecewa. Istri pengen diterima, pengen didengarkan, pengen ngajak ngomong, gitu ya. Kan orang pacaran itu seneng ya lihat orang lain punya pacar gitu ya. Aduh, enak ya punya pacar, ngobrol gitu ya. Lalu ibu-ibu punya pacar waktu masih gadis dulu. Bener juga ya, enak ya. Waduh, seneng nih punya teman ngobrol gitu ya. Setelah menikah ternyata suaminya bisu gitu. Diajak ngomong ya ya. Jadi kebutuhan untuk bercerita tidak dipenuhi, ya kecewa, kecewa, kecewa gitu ya. Kecewa gitu ya. Ya nyumbang di gereja kan pengen dihargai loh, Pak Pendeta nggak bilang terima kasih. Oh ya kecewa gitu ya. Pengen dihormati, oh nggak dihormati ya kecewa gitu ya. Jadi makin banyak kebutuhan, makin banyak keinginan, makin banyak kecewa. Maka yang orang tidak kecewa itu orang yang sudah nggak punya keinginan lagi, sudah menyalitkan diri sendiri. Dia lebih banyak memberi, 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 dan bahagia. Minta, 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 minta diperhatikan, minta dimengerti, minta, 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 dan mati dalam kekecewaan. Jadi sumber kekecewaan adalah kebutuhan yang tidak dipenuhi. Makanya jangan banyak-banyak kebutuhan gitu kan. Ya, nggak bisa zaman sekarang gitu kan. Itulah kenapa perlu mati. Pikul salib ya, orang di salib itu kan, pikul salib itu udah menuju Golgota ya. Begitu disalib itu udah pikul, udah menuju Golgota, mungkin 1 jam lagi nyampe itu. 1 jam lagi nyampe itu, dibunuh itu, mati itu gitu ya. Coba orang kalau udah mau mati mau pengen apa ya? Ya tak jalan-jalan dulu. Orang kan sudah sadar mau mati, udah panggil anak-anaknya, cucunya, udah bikin surat wasiat ya kan. Duh, saya paling seneng dengan lihat cerita orang mau mati itu Yakub. Anda baca kitab Kejadian, pada waktu Yakub sadar sudah mau mati, Alkitab menulis begini. Lalu dikumpulkanlah kekuatannya, dipanggillah anak-anak cucunya, lalu diberkatilah mereka. Jadi terakhir tuh Yakub tuh memberkati anak cucu. Setelah itu ia menarik kakinya dan memakai selimut, lalu mati. Waduh, enak itu matinya tuh. Memberkati, tarik selimut, mati. Wah, enak itu enak itu ya. Daud mati juga enak. Lalu matilah Daud ketika putih rambutnya, penuh kemuliaan. Lalu naiklah rajanya Salomo, anaknya menggantikan dia. Ya, 1 Tawarik pasal 29 ayat 26. Itu matinya enak juga itu ya. Kalau saya ditanya gitu ya pengen mati kayak Daud ya, kayak Yakub, diurapi kayak Paulus, kaya raya kayak Salomo, menikah couple single kayak Iska. Kalau boleh milih ya, jangan menikah kayak Paulus, mati kayak Stefanus, diurapi kayak Salomo, kekayaannya kayak Elia, minta makan sama janda Sarfat. Ya bikin mujizat sih, tapi makannya minta sama janda. Udah janda miskin dimintain makan lagi. Itu berarti hamba Tuhannya lebih miskin lagi sama janda Sarfat. Kalau boleh pilih gitu loh ya kan, nggak tahu, kita Tuhan yang mengatur ya. Tapi udah jangan banyak keinginan, nanti malah kecewa ya. Sumber kekecewaan itu karena kebutuhan yang tidak terpenuhi ya. Namanya manusia kebutuhannya banyak banget ya. Akhirnya jadi kecewa, jadi khawatir ya, karena keinginannya banyak banget, kebutuhannya banyak banget, khawatir nggak dipenuhi, khawatir nggak tercapai, impiannya banyak banget, ya udah. Maka sumber luka hati itu kebutuhan tidak terpenuhi. Kecewa, khawatir itu ya, itu cirinya ya. Ya orang gelisah wajar, orang khawatir wajar, tapi ketika orang terluka maka dia gelisah terus-menerus, itu karena ada kebutuhan keinginan yang tidak terpenuhi, bukan sekali dua kali tapi sering sekali, dan dia tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap fakta atau kejadian ya. Nanti kita bahas gimana caranya supaya nggak terluka.
Ya, apa orang nggak boleh punya keinginan? Ya, ditanyakan saja. Ya, kita diskusi nanti. Apa sih sumber luka hati itu? Ya, penolakan. Penolakan dari mana? Ya, kita mulai aja dari paling bawah. Penolakan dalam kandungan. Karena dari ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam kandungan itu sudah ada kehidupan. Ketika jantung sudah berdetak pada hari yang ke-40, atau bahkan sperma berjumpa dengan telur, maka sebenarnya saat itulah mulailah yang namanya sel sperma dan telur itu menjadi satu, lalu mulai membelah diri. Ya. Nah, waktu sel-sel membelah diri itu terjadi transfer data dari sel induk pada sel-sel berikutnya. Dan memori dari 7 turunan ke atas diwariskan. Ditambah dengan keadaan, perasaan ibu yang mengandungnya, serta lingkungan. Makanya Mazmur itu kan berkata begini, Mazmur 139, Tuhan engkaulah yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Ya. Aku mengucap syukur bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Di dalam kandungan atau di bagian-bagian bumi yang paling bawah, tapi dia sedang bercerita mengenai kandungan. Aku direkam, ya, karena Daud menggunakan ya dia sebagai objeknya. Kalau kita ganti sebagai subjeknya, maka aku merekam. Jadi janin itu memang dia merekam. Ketika istri lagi mengandung, suaminya selingkuh, dia marah sama suaminya, dia mau pengen gugurkan anak dalam kandungannya, dia nyesel melahirkan, atau orang pacaran belum menikah lalu hamil, dia menyesali kehamilannya, itu si janin dari kandungan sudah tertolak, hatinya sudah terluka. Nanti dia besar memberontak kepada ibunya yang mau menggugurkannya, bahkan kalau dia generalis, dia memberontak kepada semua otoritas wanita. Gurunya wanita, bosnya di kantor wanita, dia berontak. Setelah dia berontak, ibunya dia menyesal kenapa aku begini, tapi habis itu dia berontak lagi. Jadi itu kayak di luar kesadarannya. Waktu dia sadar dia nyesel, tapi dia berontak lagi, kan itu alam bawah sadar. Ya, jadi sesuatu yang di alam bawah sadar menjadi dasar perilaku yang dia tidak kehendaki, tapi dilakukan terus-menerus. Begitu dia sadar, dia menyesal, tapi dilakukan lagi. Ternyata akarnya adalah dia mengalami penolakan dalam kandungan. Nah, kalau saudara jadi hamba Tuhan, jadi konselor, kita bisa punya kemampuan untuk menggali pasien kita, jemaat kita ini, perilakunya itu penolakannya dari mana. Kalau kita mengembangkan kedekatan dengan Tuhan, lalu dapat marifat, kan kita bisa tahu ya bahwa dia itu mau digugurkan dalam kandungan. Ya kita minta data dari Tuhan, mau sumber datanya Tuhan. Ya. Atau kita minta dia lahir baru, berjumpa dengan Roh Kudus, pikiran diistirahatkan, perasaannya diistirahatkan, lalu dia mendengarkan suara Roh Kudus dalam rohnya. Nanti dia bisa dapat suara dari Tuhan, atau penglihatan, atau imajinasi, kayak film diputer, dan dia tahu bahwa ternyata dia mengalami penolakan dalam kandungan, pernah mau digugurkan. Jadi penolakan dalam kandungan ini ya dampaknya penolakan ya dimulai dari mana yang paling awal ya dalam kandungan, karena kita dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi dan tidak ada past life. Ya, di luar kekristenan ada pelajaran-pelajaran mengenai alam bawah sadar, menggali akar masalah hingga ke past life pada kehidupan sebelum dia lahir. Nah, tentu kita kekristenan memegang ayat bahwa orang satu kali mati setelah itu dihakimi. Jadi nggak ada past life dalam arti sebelum di dalam kandungan, ya. Tapi di dalam kandungan itu menjadi sesuatu yang memang Alkitab katakan dalam kandungan itu ada kehidupan, ya. Kalau saya tampilkan lagi, ya, Mazmur 58 dalam kandungan orang telah berdusta, orang pendusta telah sesat. Mazmur 51 dalam kandungan berdosa. Mazmur 39 itu dalam kandungan ya merekam atau direkam tergantung siapa subjeknya ya, bayinya atau kitanya. Jadi dalam kandungan itu jelas-jelas Alkitab berkata sudah ada kehidupan. Maka namanya ada kehidupan, penolakan pun bisa terjadi dalam kandungan. Ya. Kalau kita bisa menyelesaikan akar masalah, maka banyak orang yang frustasi dengan perilakunya, nanti kita bisa sembuhkan, kita bisa pulihkan. Karena akar masalahnya di situ. Ya namanya akar, kayak orang sakit. Kenapa nih?
masuk angin, sariawan gitu ya. Oh ternyata kurang tidur, ya begitu tidur sembuh gitu ya. Enggak Pak, tidur cukup Pak. Oh, gua abang tidur, mungkin cuma kurang air. Begitu suruh minum air sembuh gitu ya. Emang sumbernya ya kurang air gitu. Wah, saya banyak minum, Pak, banyak tidur ya, kurang vitamin C. Kasih vitamin C ya sembuh. Tapi kalau yang, waduh, vitamin C cukup gitu ya, dikasih vitamin C nggak sembuh-sembuh, Bang. Sumbernya bukan kurang vitamin C, kurang tidur kan gitu kan. Jadi ya begitu sumbernya itu benar ya sakitnya kan sembuh. Sama juga bukan sakit fisik ya, sakit perilaku. Berontak terus sama ibunya gitu ya. Yang habis berontak nyesel, tapi ya terus begitu, SMP begitu, SMA begitu, kuliah begitu, bahkan sudah menikah begitu. Sampai ketemu pelayanan inner healing luka-luka batin. Sampai ketemu konselor yang bisa menggali akar masalah. Sampai ketemu Tuhan, Roh Kudus, dan ketika dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, nggak perlu konselor, nggak bisa. Konselor kan hanya alat. Orang lahir baru sungguh-sungguh, rohnya ada Roh Kudus. Roh Kudus kan bukan teologi ya, bukan konsep. Roh Kudus kan pribadi, berbicara dong, masih sampai sekarang juga masih berbicara. Nah, dia bisa berbicara dalam hati nurani kita. Mengingatkan, Roh Kudus tahu dalam kandungan kita diapain sama ibunya, sama bapaknya. Masalahnya kan kita nggak dengar suara Roh Kudus kan gitu kan. Jadi begitu orang bisa self healing ya, Pak Julianto Simanjuntak ada buku itu bagus, saya belum baca tapi dari sekilas saya suka baca sekilas. Daftar isi ringkasan. Ya, kalau sudah sering baca buku jadi kayak daftar isi udah kegambar gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi ya bukan dari bukunya Pak Julianto pun ya saya juga belajar mengajarkan kan mengenai self healing ya. Dari terutama self healing untuk badan ya. Nah, maka sumber luka hati, sumber perilaku itu dari perilaku yang menyimpang karena hati yang terluka, tapi hati terluka karena penolakan dalam kandungan. Penolakan apa lagi gitu ya? Kalau di Alkitab paling enak ya, di Alkitab tuh banyak ceritanya ya. Penolakan pada masa kanak-kanak, saya akan ceritakan saja ya. Penolakan pada masa kanak-kanak, misalnya di Hakim-Hakim pasal 11. Itu kan di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 itu Yefta itu disebut pahlawan. Dia ada pahlawan di kawasan Gilead ya. Karena memang bapaknya ya penguasa wilayah itu. Tapi disebut pahlawan itu pasti bukan anak nakal ya, pasti anak baik. Ya suka nolong segala macam. Jadi Hakim-Hakim Hakim-Hakim 11 ayat 1 Yefta itu pahlawan. Tapi menarik, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 3 Yefta ini pergi merampok bersama penyamun. Cepet banget ya anak berubah ya. Kemarin pahlawan, sekarang perampok. Kemarin di sekolah minggu aktif, nyanyi, rajin baca Alkitab, sekarang udah ediktif pornografi. Kemarin jadi anak yang baik, sekarang kok maling, nyolong gitu ya. Kemarin pelayanan, sekarang malah sama temannya udah ngerokok, udah mabuk-mabukan gitu. Di ayat 1 anak pahlawan gitu, di ayat 3 udah perampok gitu. Ada apa? Ada ayat 2. Ada ayat 2. Ayat 2 menceritakan Yefta diusir dari rumah. Nah, itu kan namanya kan penolakan, ditolak oleh orang tuanya. Emang ceritanya Yefta itu kan sebenarnya kan anak angkat, ya bukan anak angkat ya. Gilead itu nggak punya anak. Lalu dia dengan seorang pelacur punya anak. Akhirnya istrinya sendiri punya anak. Nah, ketika punya anak sendiri dari istri yang sendiri, maka ya mungkin pertama ibunya kali ya. Kalau bapaknya kan memang ya bapaknya. Gitu. Tapi istrinya Gilead kan itu bukan anaknya dia. Singkat cerita ya diusir lah. Jadi ketika Yefta diusir dari rumah, dengan kata lain kan mengalami penolakan. Makanya dia keluar dari rumah. Dan dia pergi kemana waktu diusir itu? Ya pergi sama perampok. Maka manusia itu kan akan menjadi apa seperti lingkungannya. Alkitab kan juga ada ayat yang lain ya. Bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau 5 anak pendeta berkenalan dengan 2 anak maling, mungkin yang 5 anak pendeta jadi maling. Karena pengaruh jelek itu kuat banget gitu ya, karena anak pendeta mungkin selama ini itu kayak hidupnya dikekang, suruh doa, suruh saat teduh, tiba-tiba ketemu anak maling gitu ya, wah yang idenya luar biasa, ceria gitu ya, berani, waduh si anak pendeta terkagum-kagum ya. Dan itu kalau si anak pendetanya tertolak di rumah gitu ya, tapi kalau dia nggak tertolak ya enggak. Kenapa sih? Karena orang yang manusia itu kan makhluk sosial, manusia itu butuh penerimaan.
Dan diterima itu bikin orang bahagia. Acceptance, penerimaan. Ketika orang diterima itu bahagia sekali. Ya, nah orang itu butuh penerimaan. Ketika seorang anak nggak mendapat penerimaan di rumah, suami nggak dapat penerimaan di rumah, ya dia akan mencari penerimaan di luar rumah. Dan apapun yang diminta oleh lingkungan itu sebagai syarat untuk diterima, ya dia akan lakukan demi diterima, karena ditolak itu kan menyakitkan. Misalnya ada kelompok masyarakat ya aneh juga, di mana mencuri itu sebagai tanda kejantanan. Jadi kalau mau masuk geng di sini ya nyuri dulu gitu, tanda udah dewasa gitu ya. Dia akan nyuri supaya diterima. Ada lagi komunitas ya motor ya, nggak punya motor nggak bisa gabung. Wah, makanya kasih anak ini supaya diterima di situ ya minta motor sama orang tuanya. Orang tuanya nggak punya duit ya, suruh jual sawah, suruh apa, pokoknya harus punya motor. Kenapa? Karena dia butuh penerimaan. Ketika orang masuk sebalik komunitas dan di situ ngerokok, waduh, ya dia akan ngerokok supaya apa? Supaya diterima, karena manusia itu butuh diterima. Ketika bapak-bapak di rumah ditolak sama istrinya, ya pergi ke gereja, cari Tuhan, ya enggak, cari penerimaan. Di gereja dia sumbang kursi, wah diterima sama pendetanya. Jadi penatua, jadi majelis, wah seneng dia, nyumbang diterima. Dia sumbang lagi piano, gitu kan. Wah makin dihormati ya, makin diterima, wah senang lagi dia. Sumbang itu gereja LCD, wah senang banget dia, dihormati lagi, diterima dia. Wah, dia memang mencari penerimaan dengan menyumbang itu ternyata dihormati, diterima, dia sumbang lagi, ya kan? Sampai suatu ketika pendetanya tegur dia, wah dia kecewa, ya kan? Keyboardnya dibawa pulang lagi. Ternyata selama ini dia bukan nyumbang, taruh saham. Makin banyak sumbangannya, makin banyak kekuasaannya, gitu ya. Maka ada gereja yang pakai pengumuman, pakai corong lagi ya. Menerima sumbangan dari bapak ini sekian juta. Kalau saya di Jawa, kadang di masjid ada corong gitu ya. Wah, tapi di kantong-kantong Kristen ternyata ada corong halu-halu gitu ya. Pagi-pagi udah pengumuman, sumbangan 1 juta dari keluarga ini. Ya, orang-orang yang cari penerimaan gitu kan. Diterima, diumumkan, wah senang nyumbangnya. Enggak diumumkan, marah dia gitu ya. Jadi nggak tahu apa yang dicari dengan nyumbang itu sebenarnya. Ya, cari penerimaan lah. Balik lagi ke Yefta. Jadi Yefta ini ditolak di rumah. Maka dia keluar rumah dan menjadi seperti lingkungannya. Kenapa anak nggak tahan dibully? Karena di rumah nggak ada penerimaan. Kalau anak di rumah ada penerimaan, dia ditolak di luar rumah, dia pulang ke rumah, ada yang menerima kok, bodo amat orang bilang apa. Jadi orang yang mengalami penerimaan itu lebih kuat menghadapi penolakan di luar rumah. Paulus melayani, dilempari batu, dihina, difitnah, dia tahu Tuhan menerima dia kok. Dia nggak mencari penerimaan dari manusia. Ditolak ya nggak masalah kok, Tuhan terima aku gitu ya. Atau kalau saya ditolak sama orang gitu ya, ya nggak apa-apa, di rumah ada istri yang terima saya gitu ya. Saya disalah mengerti sama gereja, dianggap salah tuh, sesat. Itu saya tahu kok siapa kamu. Kamu ini nggak sesat, kamu tuh ngeyel. Ya sekarang udah 60 tahun udah nggak ngeyel kayak dulu gitu ya. Dulu ngeyel, ngotot gitu ya. Tapi coba bayangin, misalnya orang tuh di gereja disalahkan, lalu dia cerita sama istrinya, ya kamu tuh emang salah. Kalau saya ngomong kamu nggak percaya. Tuh sekarang pendeta yang ngomong kan kamu tuh dia salah nggak sadar-sadar. Udah di gereja ditolak, di rumah ditolak, ya udah selingkuh dia. Kalau saya di gereja ditolak, di rumah istri saya nggak nolak saya. Di pelayanan saya ditolak, di rumah istri ada yang menerima saya. Jadi saya lebih kuat menghadapi penolakan di luar rumah. Di rumah ditolak, di luar rumah ditolak, bunuh diri dia. Sekarang banyak anak-anak ya yang menyakiti diri sendiri, jedukin kepalanya ke tembok, silet-silet tangannya, kayak nggak mau bunuh diri sih. Karena kalau mau bunuh diri dia potong kan gitu kan. Jadi ya cuma disilet-silet aja gitu. Ya harmful. Orang menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Itulah bentuk dari penolakan yang sebenarnya tidak terlalu dahsyat. Kalau orang sudah sampai menyakiti diri sendiri itu dia udah mengalami penolakan yang luka batinnya udah berat sekali ya. Nah, orang mencari penerimaan. Maka sebenarnya kalau kita menerima penerimaan dari Tuhan, seperti waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, maka dia mendapat penerimaan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia mendapat penerimaan dari Bapa. Dia tidak peduli difitnah, dibilang sesat, orang Farisi singkirkan dia, mau dibunuh. Dia mendapat penerimaan dari Tuhan. Makanya kalau kita dulu kemulai dengan sesi gambar diri, orang pertama menerima diri sendiri, tapi menerima diri sendiri karena sesi sebelumnya lagi kita sudah rohnya dipulihkan. Kita mengalami penerimaan dari Tuhan, itu fondasi itu.
Tapi sekarang misalnya kita bicara mengenai luka hati, maka penolakan itu sumber luka hati. Makin banyak ditolak, perilakunya makin aneh-aneh. Ya, sampai besar, orang-orang besar, bahkan pendeta, pemimpin yang mengalami penolakan pada masa kecil dan belum beres, ya nanti cara memimpinnya aneh-aneh. Karena sebenarnya dia mencari penerimaan, dia belum penerimaan dirinya belum beres. Nah, itu menjadi sumber luka karena mengalami penolakan pada masa kecil yang melukai hatinya. Hatinya terluka, luka hati itu menjadi fondasi perilaku, menjadi alam bawah sadarnya dia. Ya, maka perilakunya jadi aneh-aneh, menyimpang. Seperti dalam ciri-ciri luka hati. Sekarang sumbernya penolakan dalam kandungan. Contoh kasus di Alkitab, ya Yefta. Ada nggak yang ditolak waktu kecil tapi nggak terluka? Ada. Kan Mazmur 51, Mazmur 27 ayat 10, apa itu? Mazmur 27 ayat 10. Ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu kan juga orang yang ditolak ya oleh orang tuanya. Sampai dia berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi kenapa Daud hatinya nggak terluka? Karena ayatnya masih koma. Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku, koma, tetapi Tuhan menyambut aku. Jadi orang-orang yang terluka hati oleh orang tuanya, ya harus punya orang tua rohani. Seperti 1 Korintus pasal 6 kan berkata, kuduskanlah dirimu, jauhkanlah dirimu dari yang najis, maka aku akan menjadi bapamu dan engkau menjadi anak-anakku. Jadi kita punya Tuhan yang adalah ayah kita, bapak kita. Maka sekalipun orang mengalami penolakan dari orang tuanya, dia tidak terluka. Karena dia sudah berjumpa dengan Bapa sejati. Tapi kalau dia nggak berjumpa dengan Tuhan sejati, dengan Bapa sejati, yaitu Tuhan Bapa kita, dia akan luka terus. Ya. Tapi memang orang tua itu banyak menjadi sumber luka dari anak-anak. Kalau ada anak berperilaku bermasalah, udah 100%, udah pasti orang tuanya bermasalah. Jadi nggak bisa konseling untuk anak bermasalah itu hanya anaknya. Pasti orang tuanya akan dipanggil. Kalau enggak ya nggak mungkin sembuh. Karena sumbernya luka dari anak itu mayoritas, ya tidak semuanya, ya mayoritas dari justru orang tuanya. Sumber luka hati berikutnya apa? Ya, sumber luka hati berikutnya itu adalah pernikahan. Nah, ini lebih banyak lagi daripada orang tua anak. Ya, serah hampir sama sumber luka hati di dalam pernikahan. Bukan membela Ratu Wasti ya, tapi ya waktu Raja panggil Ratu Wasti itu kan Ratu Wasti nggak mau datang gitu, malah bikin acara yang lain. Ya, akhirnya ya Raja lebih Ratu Esther. Kalau bicara Abraham dan Sarah misalnya, ya malah Abraham nikah lagi sama Hagar. Iska Ribkah contohnya, Iska ini sama Abraham sama nih. Ditanya orang lain, dia itu siapa gitu ya. Dia nggak mengakui istri sebagai istri. Gimana kalau ibu suaminya ada tamu di rumah, ibu bikin kopi di dapur, bikin minum, lalu tamunya nanya sama suami, itu kan bikin minum siapa? Mantu. Tidak diakui sebagai istri kan? Itulah perilaku si Abraham dan Ishak. Jadi pernikahan itu sumber luka hati yang paling banyak. Bahkan dalam penelitiannya seperti Dietrich Klinghardt, David Hofkin, orang kanker payudara kiri kebanyakan bermasalah dengan suami. Orang kanker payudara kanan kebanyakan bermasalah dengan ibu mertua atau ibu kandung. Jadi kanan figur perempuan, kiri figur laki-laki. Yaitu hasil penelitian. Ya. Jadi banyak masalah ya, dari pernikahan. Atau jurnal yang saya suka banget adalah jurnal yang namanya honeymoon effect. Orang pacaran itu sehat-sehat. Orang pacaran sehat-sehat, ya kan? Apalagi bulan madu, lebih sehat lagi. Tapi orang menikah penyakitan semuanya. Dari mana sumber stresnya? Ya pernikahan. Makanya ada orang yang sakit, kalau dokter udah bingung sakitnya apa gitu, udah ini bapak ibu ini nggak sakit, coba aja jalan-jalan nanti sembuh gitu ya. Itu sembuh tuh dia jalan-jalan kalau gitu ya. Kalau ibunya diajak, bapaknya enggak. Ya. Kalau bapak ibunya diajak, lah itu dua setan dibawa ya kan, dibawa ke Israel. Wih, tanah suci lu ada mujizat ya. Kalau setannya dibawa dua-duanya ya jiwa satu aja biar sembuh. Ibunya dibawa kita sembuh ibunya tuh. Tapi kalau bapaknya dibawa, kenapa nggak sembuh? Lah di Israel bapak ibunya beli oleh-oleh, beli cincin, beli apa di kamar suaminya berantem. Kamu kayak gitu kamu beliin, wah berantem terus ya kagak sembuh-sembuh.
Coba ibunya aja yang diajak pergi jalan-jalan ya kan, wah dia happy, dia ketawa, dia belanja, foto sana, foto sini. Makanya orang-orang reuni itu banyak yang sembuh. Tapi juga ada bahayanya, CLBK, apa itu? Cinta lama belum kelar. Ketemu si mantan pacar, sembuh. Sakitnya sembuh, pernikahannya kacau. Jadi banyak orang tuh ketika pergi jalan-jalan sembuh gitu ya, ke Israel sembuh ya, sembuhlah setannya di rumah ya kan. Begitu pulang ke rumah sakit lagi, ketemu setan lagi. Jadi pernikahan itu pernikahan itu sumber stres. Loh, itu deh nanti di pas sesi mengenai kesembuhan holistik ya, mengenai sakit mental dan kesembuhan badan. Nanti saya tunjukkan sumber stres ya. Dan diantaranya pernikahan yang paling banyak itu menarik ya. Makanya orang yang pernikahannya bahagia itu sehat-sehat ya kan. Itulah kenapa Pak Jarod nggak pernah masuk rumah sakit. Sejak saya lahir baru tahun 82 nggak pernah masuk rumah sakit. Ya sakit-sakit, serang kejepit sembuh gitu. Kapan lepas gitu ya kan. Orang bahagia itu sehat-sehat ya. Orang yang pernikahannya nggak bahagia, deh penyakitnya banyak. Banyak. Saya di sekarang ini, saya ngajar pola hidup sehat. 92 WA Group, 60.000 peserta cari kesembuhan. Dari seluruh dunia, tapi semuanya orang Indonesia. Ada 92 WA Group olah nafas. Ada 4 WA Group kanker. Satu WA Group itu 700 orang, 800 orang. 3 WA Group diabetes. 2 WA Group tulang dan saraf. 2 WA Group lansia. 1 WA Group jantung. Aduh, sekarang saya ngumpuli orang sakit dari seluruh dunia yang mencari kesembuhan. 2 bulan sekali ikut ada camp. Nanti 21 November ada camp di Kinase. 2 bulan sekali di Kinase, 2 bulan sekali di Bandung. Jadi akhirnya tiap bulan saya ada camp kesembuhan. Untuk kesembuhan badan, lintas agama. Ya, maka saya berjumpa dengan banyak orang yang bermasalah dalam pernikahan. Kalau stres karena pekerjaannya, ganti pekerjaan. Stres karena gereja, sama pendeta. Ya enggak sih Pak, pendetanya baik Pak. Lah kenapa stres? Kalau gembalanya baik, Ibu Gembala. ini 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 pengalaman berjumpa banyak orang. Pak Gembala sih baik, Ibu Gembala itu loh gitu ya. Ya pindah gereja aja, mau pindah gereja nggak dosa. Yang penting jangan pindah Tuhan, ya kan? Stres karena gereja, pindah gereja. Stres karena di kantor, pindah kantor. Nah kalau stres karena suami istri, lu mau pindah kemana? Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Tadi malam Bu, tidur pelukan nggak? Ya dipeluk sih, gimana rasanya? Ya dipeluk setan. Masuk ke Google ya, itu banyak artikel menarik itu. Orang yang tidur berhadapan dengan orang yang dicintainya itu sehat, umurnya panjang. Ya, orang yang tidur berhadapan dengan orang yang dicintainya sehat. Lah kenapa orang menikah pada sakit semuanya? Karena pasangannya nggak dicintai. Itu dia kenapa orang menikah sakit semuanya. Kalau ilmunya adalah orang yang tidur dengan orang yang dicintainya tuh umur pada sehat-sehat, ternyata pada nggak cinta pasangan, cinta jarak sebelah. Sementara jarak sebelah nggak tidur di sebelahnya, ya kan? Itu sumber penyakit, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata pernikahan menjadi sumber kekerasan KDRT, sumber sakit hati, sumber penolakan. Ya, gimana? Minta dipuji nggak dipuji, minta diperhatikan nggak diperhatikan, ya ditolak. Aku nggak butuh kamu, gitu. Waduh, banyak banget tuh. Berapa sering suami istri dalam pernikahan di dunia ini yang mengucapkan kalimat, aku tuh nggak butuh kamu, gitu. Ya, nggak dibutuhkan. Ya, gimana caranya? Ini kita bahas. Gimana caranya dibutuhkan? Penolakan apa lagi? Penolakan di dalam pelayanan. Ini yang mungkin nggak diharapkan ya. Orang melayani kan, tapi penolakan dalam pelayanan itu terjadi loh. Ya, kita bicara misalnya bukan membela Saul ya, tapi Saul kan juga hamba Tuhan ya. Saul itu kan disebut di Alkitab bahwa dia bernubuat sampai ya. Jadi Saul itu sebenarnya waktu dipanggil Tuhan itu diurapi, ditahbiskan. Dia nggak sombong loh, dia ngumpet malah ya. Lalu akhirnya diundi, akhirnya ketemulah Saul gitu ya. Sebenarnya awalnya tuh rohnya kuat banget.
Bahkan waktu Daud diurapi sama Samuel, ya gitu aja ceritanya, diurapi udah selesai. Waktu Saul diurapi, waduh, dia kepenuhan, dikatakan kepenuhan dan bernubuat, sampai ada orang berkata, apakah dia nabi dari golongan mana nih gitu. Wah, jadi ada yang bilang kan Daud itu urapannya raja dan nabi, kalau Saul cuma raja. Tunggu dulu loh. Saul itu diurapi dan sampai orang berkata, dia itu nabi dari golongan mana ya? Kok kepenuhan dan bernubuat gitu ya. Nah, jadi saya anggap aja Saul ini ya pelayanan, dan tentu dia mengharapkan juga dipuji kan gitu ya. Tapi kan apa yang terjadi? Rakyat kan memuji-muji Daud. Nah, dengan kata lain sebenarnya Saul ini hatinya terluka. Kapan dia mulai terluka? Ketika rakyat bukan memuji dia. Ya memuji sih. Oh, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa gitu ya. Wah, sakit hati dia, sakit hati. Ya, jadi ternyata dalam pelayanan itu ya banyak banyak pendeta sakit hati gitu. Kenapa pendeta yang lain dipuji gitu ya, jemaatnya malah muji-muji pendeta lain, gereja lain gitu ya. Akhirnya ketika bilang itu pendeta tuh bagus ya, itu pelayanannya, iya tapi anaknya nakal gitu. Jadi kalau diajak ngomong kebaikan orang lain ya ditimpai jeleknya gitu. Itu kan orang sakit hati itu sebenarnya ya, orang yang terluka itu nggak ikhlas pendeta lain dipuji, gereja lain dipuji ya. Itu gereja berkembang dengan cepat loh ya. Jumlah tuh nggak penting, yang penting kualitas gitu. ya, ya walaupun benar juga, tapi ini kan sebenarnya ekspresi dari yang nggak suka orangnya dipuji. Apa sih salahnya gitu? Iya dia hebat, dia manajemennya bagus nih. Saya mau belajar dari dia soal manajemennya. Oh, udah itu sikap yang positif gitu ya. Nggak ya bicara kualitas ya, makanya di situ yang jumlahnya sedikit kualitasnya juga baik kan gitu ya. Udah sedikit jelek juga kualitasnya gitu ya. Jadi itu memang muncul sikap-sikap yang sebenarnya itu terluka karena merasa nggak dipuji ya. Kenapa orang lain dipuji dia terluka? Itu sih menunjukkan bahwa dia mencari puji-pujian. Makanya Alkitab berkata, makanya Paulus berkata, di dalam pelayanan janganlah mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau habis melayani, katakanlah, aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang harus aku lakukan gitu ya. Kalau namanya hamba kan memang ya bulos ya, budak gitu ya, yang dipuji ya tuannya. Kita nggak berhak untuk dipuji. Tapi kan nggak semua orang melayani begitu gitu ya. Sudah melayani, dicela lagi. Tapi saya hanya mau katakan bahwa jangan pikir pelayanan itu seindah yang dibayangkan oleh di sini kalau ada teman-teman yang masuk sekolah Alkitab gitu ya. Waduh, wah indahnya pelayanan. Iya, indahnya pelayanan gitu ya, masuk sekolah Alkitab ya. Tunggu saja penderitaan. Di mana penderitaan? Ya di gereja lah, mau di mana lagi ya kan, di gereja, di sinode. Itu kayak partai juga itu ya kan. Ada injak menginjak, ada fitnah memfitnah, ada singkir menyingkirkan, ada jelek menjelekan gitu ya. Ya, saya bukan nakut-nakuti ya, tapi saya hanya mengatakannya supaya nanti suatu saat ketika Anda mengalami hal ini, ingatlah apa yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu ya. Bahwa pelayanan itu sumber luka hati. Waduh, malah bukan sumber lagi, banyak. Kenapa? Karena terjadi yang tidak seperti diharapkan. Kalau namanya orang dagang, saingan, nggak terluka. Udah orang-orang pengusaha itu malah udah siap mental. Saya mau bisnis, siap bersaing gitu kan. Tapi akhirnya kan dia dia jenuh dengan dagang bisnis gitu ya. Dah saya capek, dah saya sekarang pensiun dari bisnis. Saya mau melayani saja gitu ya. Harapannya apa? Pindah dari dunia sekuler mau pelayanan. Harapannya apa? Harapannya seperti merasakan di bumi seperti di sorga, lalu masuk gereja, lah ternyata menjumpai lebih parah daripada di perusahaan. Di perusahaan itu orang salah, pegawai salah dipanggil, kamu salahnya ini, hukumannya ini, jelas. Salahnya apa, hukumannya apa, jelas. Namanya di perusahaan, lah di gereja, salah nggak tahu, nggak dipanggil, tahu-tahu disekors nggak boleh pelayanan. Bahkan memang mungkin menghadap pendetanya, Pak, kok saya disekors, salah saya apa? Gitu, dijawab sama pendetanya. Ya kamu berdoa aja sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu salahnya apa. Udah berdoa, berdoa. Tuhan nggak ngomong-ngomong, waduh, nggak dipanggil, nggak dikasih tahu salahnya apa. Tahu-tahu ya nggak boleh pelayanan aja begitu ya. Waduh, jadi di pelayanan itu bisa hal-hal yang seperti itu justru terjadi. Makanya orang banyak sakit di dalam pelayanan. Karena ya betul-betul nggak diharapkan, kaget, shock. Ya, mengalami penolakan, mengalami penyingkiran. Kok begini ya, kok begini? Apalagi kalau dulu dia kerja di sekuler yang organisasinya bagus.
Reward and punishment-nya jelas, aturannya jelas, SOP-nya jelas, masuk bisa. Nggak ada yang jelas, pokoknya semuanya serba mengalir aja. Apa kata Tuhan? Jadi dihukum sampai kapan? Ya sampai Tuhan berbicara. Kapan berbicara? Mungkin udah berbicara, tapi dia nggak dengar kali. Ibu khotbah begitu. Udah rasakan aja gitu ya, hukuman tanpa kejelasan kapan akan selesai. Loh, saya itu ngomong begini kan curhat ya, ngalami. Jadi saya ini mau curhat gitu loh ya, saya itu ngalami yang namanya dihukum tanpa kejelasan gitu. Tahu-tahu dicopot jabatannya, jadwal khotbah dibatalkan semuanya. Itu ngalami, kalau nggak ngalamin kan nggak bisa cerita gitu ya. Jadi Pak Jarod pernah sakit hati? Ya pernah lah, namanya manusia. Oh sakit hati sampai sampai sakit pinggang. Wah, sampai saraf kejepit saya. Sebentar. Jadi saya sakit hati sampai sakit pinggang, sampai nggak bisa jalan ya. Sakit, ngalami penyingkiran, ngalami penolakan, ngalami diskors. Jadi itu terjadi ya, saya bersyukur aja. Jadi bisa berkata kepada Paulus seperti Paulus berkata gitu ya. Aku mengucap syukur dengan penderitaan yang kualami sehingga aku bisa menghibur kamu dengan penghiburan yang aku alami. Jadi kita diizinkan menderita dulu, mengalami penghiburan, nanti bisa menghibur orang yang sedang menderita gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi penolakan di dalam pelayanan. Wah, ini yang masih sekolah Alkitab jangan kaget ya nanti kalau mengalami penolakan. Ya, yang sudah melayani ya kayaknya sudah pengalaman semuanya. Ya, sudah pengalaman ya. Kalau oh enggak Pak, bukan enggak, belum. Kalau Anda bilang enggak, Pak, saya enggak ngalami. Anda bukan mendoakan loh ya, belum. Belum. Tuhan Yesus saja mengalami penolakan, kok Anda enggak mengalami penolakan. Apa Anda itu bunglon gitu ya. Ketemu orang mendapat begini-begini, jadi enggak punya pendirian. Kalau kita benar ya pasti ditolak sama yang tidak benar. Kalau kita jujur ya pasti dimusuhi sama yang tidak jujur. Jadi guru kita ditolak, Tuhan Yesus juga ditolak oleh dunia ini. Jadi kita juga akan mengalami penolakan. Masalahnya kita terluka apa tidak? Kalau kita terluka, ya kita hancur. Atau pernah terluka, ya saya pernah terluka gitu ya, tapi ya saya sembuh. Dan sembuhnya ya sembuh dalam arti total ya. Nggak ada masalah dengan yang menghukum dulu, malah bersyukur karena lewat hal itu ya banyak kebaikan terjadi. Jadi sudah bisa memahami, mendapat hikmah dari apa yang terjadi. Orang itu nggak sembuh karena nggak mendapat hikmah dari apa yang terjadi. Jadi sumber luka hati apa? Penolakan. Penolakan di mana? Penolakan dalam pelayan. Penolakan yang berikutnya bukan penolakan lagi, tapi penghakiman. Ya ditolak itu ya ditolak. Kalau dihakimi lebih sadis ya, lebih dalam arti bukan lebih sadis, lebih dalam ya. Dihakimi, dibully, difitnah, disalahkan. Dihakimi itu meliputi disalahkan, direndahkan, diremehkan, dihina, dinilai. Nah, kalau ditolak kayak nggak dibutuhkan, ya disingkirkan lebih dalam. Penolakan yang sangat dalam itu ya disingkirkan, dibuang, dikucilkan, dihakimi yang dari yang paling rendah disalahkan, direndahkan, diremehkan sampai ya divonis bersalah, padahal tidak bersalah. Kalau betul-betul bersalah ya itu ya memang berarti memang akibat dari kesalahannya. Tapi ini kita bicara disalahkan, bukan salah tapi disalahkan gitu ya. Oke, soal dihakimi saya singkat. Apalagi sumber luka hati. Wah, ini sumber luka hati yang lukanya dalam banget. Kalau penyebabnya adalah sumber lukanya adalah pengkhianatan. Kalau suaminya bilang, aku gak butuh kamu, gitu ya, luka dikit. Gitu. Tapi kalau udah suami selingkuh, apalagi selingkuhnya itu dengan sahabatnya, gitu. Waduh, itu sakit banget tuh. Nggak nyangka tuh selingkuhnya sama temanku, gitu. Waduh, sama sahabat, gitu. Sahabat dekatku, waduh. Itu pengkhianatannya, ya, pengkhianatan antara fungsian, lalu jujur, kerja bareng, begitu udah sukses, mengalami pengkhianatan dalam bisnis. Tapi sebenarnya yang paling dalam lukanya itu kalau makin dicintai, itu lukanya makin dalam. Makanya orang menikah itu kenapa sumber luka? Karena menikah tentu kan dengan orang yang dicintai. Kalau kita tidak, misalnya kita nggak mencintai tetangga, gitu ya. Dia bohong, ya memang dia begitu. Kita mencintai pasangan kita bohong.
Kita lukanya dalam. Kenapa? Karena kita cinta dia. Kita ke gereja tok aja. Mungkin masih balik soal kembali ke luka ke pelayanan tadi ya. Kenapa kita terluka dalam pelayanan? Karena kita sungguh-sungguh. Kalau kita ke gereja ya asal datang aja, kadang datang kadang enggak gitu. Lalu gerejanya misalnya pendetanya selingkuh atau korupsi. Ya kita nggak terlalu kecewa banget. Tapi kalau kita tuh ke gereja, kita nyumbang, kita melayani, kita mengabdi, kita cinta gereja itu, kita ikut membesarkan. Lalu gereja ada yang salah di situ ya, kita kecewanya makin dalam. Karena kita sungguh-sungguh mencintai. Jadi memang kita tuh pergumulannya tuh gimana kita mencintai tapi hati nggak melekat, itu kan susah ya. Mencintai tanpa memiliki, itu kan susah. Jadi makin kita mencintai, hati kita makin terluka. Kalau kita makin cinta dengan gereja, kita makin mengagumi pendeta itu, lalu dia jatuh, kita makin kecewa. Kalau kita nggak kagum dia jatuh, ya emang dia begitu orangnya, saya tahu siapa dia, kita nggak kecewa loh. Kalau kita kagum banget nih dengan seseorang, lalu dia ternyata jatuh, kita kecewa kan. Jadi kita tuh kecewa dengan orang yang kita kagumi, yang kita cintai. Saya cinta gereja sungguh-sungguh, saya mengabdi sungguh-sungguh. Maka begitu pas kecewa, ya kecewanya itu tadi. Sampai salah saya kejepit, saudara. Ya, tapi saya jadi punya pelajaran hidup yang tidak bisa lupa gitu ya. Nggak mau lagi kecewa dah, walaupun dikecewakan ya, daripada sakit pinggang. Nah, tuh. Nanti ada ayatnya itu, sakit pinggang karena pahit hati, ada ayatnya. Ya saya sembuhkan dengan ayat itu ya. Oke, nanti besok. Pengkhianatan, dikhianati itu bentuk yang kalau yang agak ringan ya janji, dikhianati anak buah, dikhianati atasan, dikhianati teman. Tapi yang biasanya yang cukup tajam itu ketika dia khianati yang paling dicintai. Maka balik lagi ya penolakan dalam pernikahan, pengkhianatan dalam pernikahan itu menjadi kayaknya kalau dibikin urutan paling banyak. Nah, sekarang ayat yang mengatakan bahwa jiwa itu bisa sakit ya. Ayub 30:16. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Jiwaku hancur, hancur. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Wah, menggunakan istilah yang jiwanya sampai robek gitu ya. Kenapa? Karena mengalami penderitaan. Sumber luka hati yang lebih dalam lagi ya adalah trauma. Trauma apa? Wah, macam-macam. Ya, bisa perkosaan, trauma perampokan. Karena memang ya kalau Ayub itu baca buku pemulihan seutuhnya yang sudah saya bagikan e-booknya, itu kan Ayub mengalami trauma. Trauma karena kematian. Gimana nggak trauma? 10 anak mati semuanya. Anak mati satu aja, kalau punya 3 anak atau 2 anak udah bisa trauma. Kemarin saya ke Bandung ya ada pas saya ngisi konferensi konselornya Pak Julianto Simanjuta ya di Kapita Selekta. Terus ada orang yang anaknya meninggal dan dia anaknya satu meninggal dan dia nggak mau hubungan suami istri lagi karena dia nganggap kalau dia hubungan suami istri itu kayak bersenang-senang sementara anaknya meninggal gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau dia bersenang-senang itu tidak mengkhianati anaknya yang meninggal ya, anaknya udah bersama dengan Tuhan kan. Jadi ya itu, tapi itulah namanya trauma karena sebuah kematian, kehilangan, anaknya mati, lalu nggak mau hubungan suami istri. Nah, perilaku yang aneh antara suami istri nggak berhubungan, kenapa gitu ya? Karena trauma dari kematian. Ada orang yang misalnya nggak mau tuh ketemu dengan orang mati, pergi ke rumah duka, gitu ya, bahkan bisa menangis, teriak-teriak. Itu trauma. Melamar pekerjaan, langsung mengundurkan diri karena tahu kantornya lantai 13 atau lantai 15. Jadi trauma tempat tinggi, nggak pernah naik jet coaster, takut jatuh. Itu takut, namanya trauma tempat tinggi. Trauma kegagalan, nganggap kegagalan itu malah petaka gitu. Padahal ya gagal itu bagian dari sukses. Cari orang sukses di muka bumi ini pasti pernah gagal. Cari orang sukses di muka bumi, mau pengusaha sukses, mau pendeta sukses, pasti mereka pernah gagal. Pendeta sukses pernah ditolak, pernah disingkirkan. Pengusaha sukses pernah bangkrut, pernah. Bahkan saya ambil data pernikahan. Saya kan sering banget seminar couples ya, nulis buku-buku keluarga ya, diundang seminar couples ke sana kemari. Kalau dihitung-hitung nggak tahu udah berapa puluh ribu orang ikut seminar-seminar couples atau retreat. Terus saya iseng-iseng dulu tuh suka bikin pertanyaan begini.
Siapa yang suaminya itu pacar kedua, dalam arti pacaran, putus, pacaran, menikah, berarti pacar suaminya pacar yang kedua, gitu ya. Siapa yang nggak pernah putus pacar, jadi pacaran satu kali langsung menikah, gitu. Nah kalau ibu-ibu nih, ternyata 70% itu pacar kedua, 25% pacar ketiga, mayoritas 70% itu pacaran, putus, terus pacaran, menikah. Hanya 10% yang pacaran nggak pakai putus, gitu. Itu ibu-ibu ya. Bapak-bapak, laki-laki, Pak, istrinya itu pacar keberapa? Malah tanya balik biasanya, Pak, yang serius apa yang nggak serius? Ya, yang serius apa yang nggak serius? Mau dihitung dulu, Pak. Jadi rata-rata laki-laki istrinya pacar ketiga, 70%. Nah, yang 20%, pokoknya 4, 5, 6 gitu. Hanya 2-3% yang pacar pertama, nggak pernah putus pacar. Jadi kalau di rata-rata, maka hanya 5% orang yang tidak pernah putus pacar. Jadi pacaran langsung nikah, nggak pakai putus. Itu hanya 5%. Nah, saya sering menggunakan angka data-data ini hanya untuk mengatakan, lihatlah orang-orang yang berhasil menikah. Itu 95% itu pernah gagal. Makanya kalau di sini ada mahasiswa sekolah Alkitab yang putus pacar, lalu kayak dunia ini runtuh gitu ya. Apa arti hidup tanpa cinta? Cielah. Sadar Bung, sadar. Lihat tuh, orang-orang yang berhasil menikah itu pernah gagal. Hanya 5% yang nggak pernah gagal langsung menikah. 90% itu pernah gagal. Jadi jangan trauma dengan kegagalan. Nyanyi aja lagu. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Saya pernah gagal, saya bukan Allah. Itu biasa gitu loh ya. Gagal itu biasa kawan. Nah kok gagal trauma ya? Tapi memang namanya trauma ya. Jadi gagalan itu kayak malapetaka. Punya kegagalan disembunyikan, nggak berani cerita, nanti dihakimi, nanti takut dipandang gimana gitu ya. Kalau saya cerita aja, pernah disekor saya cerita, pernah bangkrut ya cerita. Ya, ya, oh itu semuanya menjadi kebaikan kok sekarang gitu ya. Apa yang mau disembunyikan gitu ya. Jadi nggak perlu takut menceritakan kegagalan. Hanya hanya orang kalau ditanya siapa yang belum pernah gagal angkat tangan. Wah ada yang angkat tangan itu gagal untuk jujur ya kan. Gagal untuk jujur. Mana ada orang yang pernah gagal ya. Hanya Tuhan dan setan. Setan aja pernah gagal makanya hanya Tuhan kalau gagal itu ya. Kalau tidak berubah nah itu ya. Tuhan tidak berubah. Setan juga nggak berubah. Nah, kok suami saya nggak berubah-berubah, Pak? Ya, mungkin dia setan, kan gitu ya. Oke, sekarang sebelum tanya jawab, singkat aja, karena nanti ini akan di sesi berikutnya kita dalam ya. Lalu gimana cara pemulihan hatinya? Ya Mazmur 33 berkata Tuhan itu yang membentuk hati. Jadi kalau hatinya terluka, ya mau dibawa kemana lagi, ya kan? Dengkulnya sakit, ya dibawa ke dokter. Kalau hatinya sakit, ya dibawa ke Tuhan. Karena Tuhan itu yang membentuk hati. Mazmur 33:15. Gimana kalau hatinya terluka? Maka 47 ayat 3 berkata, iya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut etsebet. Ini menariknya ayat. Ya, nanti akan saya pakai lagi waktu menghubungkan antara kesembuhan batin dan kesembuhan badan. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, inner healing, luka-luka batin, lalu atau dan membalut etsebet, luka-luka mereka. Jadi luka-luka ini sebenarnya bukan hati ya, yang kedua ini luka-luka ini badan. Saya salah tulis tanda kurungnya ini ya. Bagaimana pemulihan hati? Ya, kita berkata kalau kita datang kepada Tuhan, kalau Efesus 1:13 ya kita lahir baru ya dilahirkan kembali, maka kita akan punya hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, kehendak yang baru, batin yang baru Tuhan akan berikan. Jadi sebenarnya pemulihan hati itu nggak ada cara lain. Tuhanlah yang menyembuhkan luka-luka hati kita. Contoh kasus saja saya tidak paham. Contoh kasus bagaimana dari kasus perempuan yang berzina ini di mana dia dihakimi, disalahkan, ya dia pulih karena Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan yang memulihkan, Tuhan ampuni, Tuhan berhak sih lempari dia dengan batu. Siapa yang tidak bersalah lempari dengan batu gitu ya. Ya semuanya pergi satu. Karena dia kedapatan berzina. Lalu orang-orang tanya, ini kalau menurut Taurat ini lemparin batu, ya Tuhan bilang yang nggak punya dosa silakan lempari gitu ya. Itu kan dia kedapatan berzina ya. Nah, yang membawa orang berzina itu
ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, ya, menangkap basah orang yang sedang berzina. Saya bingung juga loh ya tuh. Saya dengar kata ayat ahli-ahli Taurat, ahli agama menangkap basah perempuan sedang berzina. Itu ahli Taurat itu memang bukan di menara doa gitu kali ya. Kok dia kerjanya berarti ngintip dong ya. Kok bisa nangkep basah itu? Kok tahu tempatnya itu? Tahu tempatnya nangkep basah, wah udah ditungguin kali diintip ya kan. Lalu Tuhan bilang ya gak punya dosa lempari dengan batu, langsung dia gak pikir gara-gara kepala. Ya tadi gue ngintip duluan tuh agak lama tuh sebelum sebelum saya tangkap tak nikmatin dulu tuh. Ya aduh gak jadi pergi deh satu persatu pergi itu. Tapi menurut saya wanita itu masih ketakutan karena ada satu orang yang tidak pergi. Satu orang yang tidak pergi itu bisa tuh dia ambil batu, dia lempari batu sendirian. Tapi yang tidak pergi itu berkata, anakku dosamu diampuni, ya, tapi jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, itu penting juga jangan, bukan berarti dia membolehkan itu ya, jangan berbuat dosa lagi, tapi dia mengampuni. Nangislah perempuan itu, mengiring kemana dia pergi. Ya dia merasakan pengampunan. Karena itu ya namanya pemulihan hati itu ya lewat pengampunan. Merasakan kasih Tuhan, lalu mendapat penerimaan, artinya di kemudian hari kan dia mengikuti dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan hari ini. Kita masih ada waktu 30 menit maksimum, masih 45 menit sampai jam 6 maksimal ya. Untuk tanya jawab, dan seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu kalau ada ya. Kalau nggak ada, kita break sebentar untuk ke toilet ya. Ini ada pertanyaan direct. Atau sebentar mungkin kita break dulu ya. Ya, ada pertanyaan yang paling atas adalah pertanyaan yang ditulis langsung, jadi yang lain nggak bisa baca. Mau tanya yang terkait materi yang lalu tentang gambar diri. Kalau mau tes sidik jari, paling akurat di mana? Sanggarden, Talent Spektrum, tentunya sama. Ya. Ada mungkin saya berikan 3 nama ya. Yang pertama Sanggarden itu yang paling tua, paling umur, paling dulu masuk Indonesia tahun 85-an ya. Tahun 90-an lah ya. Anak saya tes tahun 95-an. Itu Sanggarden, dan dia itu pusatnya di Hong Kong, ada juga di Taiwan, dan dia menggunakan 2 cara, diolah dengan komputer dan juga diolah oleh orang yang memang belajar sidik jari untuk dibaca secara manual. Maka biayanya sekitar 3 juta per orang. Lalu yang dengan komputer itu banyak, diantaranya Talent Spektrum dan Stevin. Ya, Talent Spektrum itu saya kenal yang punya, ya Pak Tunggul Herbawono, karena saya sering dulu, dia masih usahanya masih kecil, saya bikin tandem untuk seminar-seminar dengan saya, ya sehingga akhirnya sekarang dia maju, dapat pasien banyak dari peserta seminar saya. Nah dia tuh waktu itu sekitar 1 jutaan, ya sebenarnya 900.000, tapi waktu itu harganya saya naikkan. Jadi saya bikin seminar 200.000 gratis tes sidik jari hanya untuk 2 jari. Jadi dia harganya sekitar 900 sampai 1 jutaan, termasuk konsultasi 3 kali. Nah, yang paling murah itu Stevin, karena dia perusahaan besar, dia cabangnya ada di semua kota besar, mau di Surabaya, di Mojokerto, di Palembang, di Lampung, dia itu paling besar. Dan itu hanya sekitar 400 atau 500.000. Nah, bedanya memang jumlah konsultasinya. Kalau Talent Spektrum, karena dia private, perusahaan pribadi, ya maka ya tergantung, kayak ngantrinya panjang ya. Dulu sih nggak ngantri, dulu sebelum kenal saya dia nggak banyak tuh pasiennya ya. Lalu jadi ngantrinya panjang karena dia layani sendiri gitu ya. Konsultasinya 1 kali Zoom rame-rame, lalu 2 kali pribadi-pribadi. Nah kalau di Stevin karena dia perusahaan, timnya banyak. Kalau bicara akurat sebenarnya ya karena kalau sekarang ini kan komputer ya, semuanya sih akurat. Yang membedakan itu adalah kepiawaian, kesenioran si pengguna data, hasil data untuk diaplikasikan di dalam nasihat-nasihatnya. Nah itu yang mahal itu kan sama-sama tes sidik jari gitu ya. Lalu konsultasi sama seorang dokter, seorang ahli, ya dia
konsultasi aja per jamnya 1,8 juta. Dan dia nggak mau biasanya satu kali tok, ya mesti beli paket, misalnya lima kali ketemuan, nah gitu ya. Itu kesenioran si, kalau hasilnya sama-sama akurat, ya nggak ada bedanya karena sama-sama dengan komputer. Oke, apakah orang yang suka menyakiti diri dapat sembuh seutuhnya tanpa kambuh lagi? Bisa. Begitu rohnya sembuh, lahir baru sungguh-sungguh, Roh Kudus dalam rohnya, pikirannya pikiran Kristus, perasaannya kasih Kristus, kehendaknya kehendak Bapa, ya pasti sembuh. Ya, kalau bicara kesembuhan pasti bisa. Ya, orang menyakiti diri sendiri kan gambar dirinya rusak, rohnya rusak, jiwanya rusak. Ya, bisa, pasti sangat bisa. Hanya sembuh dari kaki yang tulangnya patah, ya di gips 6 bulan sembuh. Tapi orang yang sakit hatinya terluka, itu prosesnya panjang. Jangankan menyakiti diri sendiri, kayak saya disakiti orang lain lalu kecewa gitu kan. Ya pertama mengampuni, tapi ya ingat lagi karena masih sakit lagi. Ya. Kemudian saya bicara yang tadi saya udah cerita, saya disingkirkan oleh gereja setelah mengabdi 8 tahun tanpa gaji. Banyak orang mengira kan saya itu pendeta gitu ya. Kenapa? Lah dulu khotbahnya banyak banget di gereja, punya pegawai, punya anak buah, karena saya kan ketua departemen pemuda, ketua departemen anak, ketua departemen pendidikan, ketua departemen misi dalam negeri. Tiap departemen ada full timernya. Nah, banyak orang yang mengira ya saya ini full timer gitu. Padahal enggak, bukan full timer, overtime gitu ya. Kerjaannya banyak, gajinya kagak ada. Nah, terus singkatnya dipecat gitu kan. Mengampuni, sembuh, saraf kejepitnya lepas, tapi kadang berapa bulan, berapa tahun itu ingat masih kayak ser gitu ya, ingat-ingat gitu ya. Jadi namanya luka hati itu bisa kambuh lagi lukanya gitu, sedihnya lagi, aduh gitu ya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, lalu bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Ajaib ya Tuhan itu ya. Tuhan izinkan saya keluar dari organisasi untuk saya bisa bikin yayasan. Lalu dari yayasan ini butuh waktu tapi kan ketemu yayasan di Kanada yang mensupport saya dengan dana yang cukup besar. Sehingga setiap bulan saya bisa keliling Indonesia, kumpulkan para hamba Tuhan dari provinsi ke provinsi. Tiap provinsi kita bikin 500 orang, bikin seminar 2-3 hari, kasih nginep, kasih makan, pulangnya diamplopin, kasih transport, kasih buku saya gratis, gitu kan. Habisnya kan ratusan juta tuh tiap bulan. Karena saya ketika disingkirkan oleh gereja, saya ditangkap sama yayasan dari Kanada, dibiayai untuk menjalankan pelayanan yang saya impikan. Di mana dulu pelayanan yang saya impikan ini dianggap tidak sesuai dengan visi oleh gereja, gitu ya. Jadi kayak ada bukan soal kasus moral atau apa, beda visi gitu loh. Namanya visi kan bagi gereja tertentu kan penting gitu ya. Nggak sejalan ya silakan keluar kan begitu ya. Wah ya kayak layangan putus. Tapi begitu saya menangkap kehendak Tuhan, ajaib ya Tuhan itu ya. Itu Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang ngatur itu ya. Nah begitu saya menangkap kehendak Tuhan, ingat ya nggak sedih lagi, malah terkagum-kagum sama jalan-jalan Tuhan. Maka kalau sekarang cerita gitu ya sambil ketawa-ketawa gitu ya, bukan karena orang bersaksi saya dulu disingkirkan. Kalau saya kan saya dulu disingkirkan. Ya gimana udah nggak luka gitu ya. Jadi nah sama juga ini orang menyakiti diri sendiri kan dasarnya apa gitu kan? Trauma, mungkin pernah mau digugurkan dalam kandungan sama orang tuanya, pernah diginiin. Nah, begitu dia ingat gitu ya atau pernah gagal, pernah putus cinta. Begitu ingat lagi, wah pengen bunuh diri lagi gitu ya. Sampai nanti misalnya nih contoh kasusnya aja orang yang menyakiti diri sendiri karena dia disakiti oleh orang lain, disakiti oleh pacarnya gitu. Mati putus terus nyakitin banget gitu, nyambungnya lagi sama sahabatnya gitu, terus menikah lagi, bahagia lagi gitu ya. Waduh, itu lihat pernikahan yang bahagia, coba jadi sama saya kan bahagia gitu ya. Nah, singkat cerita mungkin 5 tahun lagi nih ternyata mereka cerai gitu ya, istrinya digebukin gitu ya. Wah, dia denger itu digebuki baru bisa bersyukur. Wah, untung saya gak jadi nikah. Kalau saya nikah, saya yang digebukin tuh gitu ya. Itu namanya orang jahat ya. Lihat orang yang digebukin baru bersyukur. Kalau dalam multiple intelligence itu namanya tidak cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu orang yang dengan cepat
bisa menangkap berkat hikmah dari sebuah peristiwa yang terjadi, apapun bentuk peristiwanya. Itu namanya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu dibangun oleh nilai, oleh value atau nilai, ya, oleh integritas. Makanya ketika orang punya nilai-nilai, ditambah lagi oleh karakter. Nah, makanya orang yang menyakiti diri sendiri ini kan memang kebanyakan nggak punya nilai. Kalau dia punya nilai mengenai kekekalan, punya nilai mengenai hidup, waduh, menghargai hidup, masa mau bunuh diri atau menyakiti. Makanya untuk bisa kambuh lagi, bisa sampai betul-betul dia punya nilai hidup mengenai hidup ini, betapa berharganya kesempatan sebelum mati. Maka dia akan menggunakan hidupnya sungguh-sungguh. Nah, itu kan sembuhnya itu karena untuk sampai orang itu punya tujuan hidup, punya nilai hidup itu kan panjang. Tapi kalau bicara sembuh, bisa sembuh total, bahkan bisa bukan sembuh lagi, melampaui yang tidak pernah sakit. Kalau dia betul-betul ketemu dengan Tuhan, sampai hidupnya betul-betul diisi oleh kebenaran. Sembuh, bukan sembuh lagi, bisa jadi hamba Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh. Jadi kalau bicara sembuh, dan kalau udah sembuh nggak kambuh lagi, gimana mau kambuh? Kalau saya ingat, misalnya ingat dipecat gitu ya, ingat gitu kan, Tuhan ajaib loh. Tuhan atur di semuanya nih. Biar saya dipecat, lalu nganggur, lalu bikin yayasan, lalu sama Tuhan yayasan ini diatur, ketemu ini, ketemu itu, lalu gara-gara yayasan bikin sekolah, Happy Holy Kids, lalu bikin sekolah TK Pemulihan, lalu Happy Holy Kids-nya berkembang jadi 66 sekarang, nasional, dan gara-gara masuk Happy Holy Kids, jadi akhirnya pengen sekolah magister pendidikan, lalu karena punya sekolah yang jumlahnya cukup banyak, diakui oleh dunia pendidikan, diajak Kak Seto keliling Indonesia. Begitu keliling, akhirnya Dignas pun orang-orang itu mulai menangkap, waduh, dari mulai saya ngajar satu sesi, sekarang pergi sama Kak Seto satu sesi, sayanya 6 sesi. Karena mulai diakui pelajarannya. Nah, kalau saya dulu misalnya nggak dipecat oleh gereja, kan nggak bikin yayasan, sekolah Republik nggak berkembang. Saya nggak jadi pengajar nasional dalam bidang pendidikan, dan seterusnya. Jadi, begitu ingat, ya nggak luka lagi, malah bersyukur. Gimana mau kambuh gitu kan? Ingat, aduh dipecat gitu. Aduh senang banget gitu. Padahal waktu dipecat ya nangis-nangis. Apalagi Happy Holic itu dulu punya gereja dan tiap bulan minus. Lalu disuruh nombokin gitu kan. Ini sekolah sekarang kamu tombokin begitu kan. Wah, nangis-nangis dong suruh nombokin. Kalau sekarang ingat nangis-nangis enggak? Oh ya enggak, oh sekarang sekolahnya sudah maju, berkembang, lalu malah di-franchise-kan. Satu cabang bayar 10 juta, 66 cabang, 600 juta. Lalu saya ingat, sedih ya dapat 600 juta. Ya enggak sedih dong, ketawa dong ya kan. Gara-gara peristiwa disingkirkan itu sekarang dapat 600 juta tiap tahun. Mau kambuh lagi. Gimana mau kambuh? Saya sudah menangkap hikmatnya, saya sudah menangkap kehendak Tuhan. Saya melihat jalan-jalan Tuhan, saya melihat rencana Tuhan dalam pemecatan saya. Jadi nggak akan kambuh lagi, nggak akan. Gimana mau kambuh? Atau yang terakhir saya bangkrut rugi 240 miliar gitu ya. Sekarang cerita pun juga dengan senang banget. Kenapa? Saya sudah mendapatkan hikmat dan berkat yang luar biasa melampaui harga yang hilang dari semua peristiwa itu. Jadi kalau ingat gitu, ya nggak kambuh. Nah sama juga nih orang yang menyakiti diri sendiri ini sakit hatinya karena apa? Begitu nanti dia dapat hikmatnya, menangkap kehendak Tuhan dari peristiwa itu, ya gimana mau kambuh? Nggak akan kambuh sebenarnya. Kalau kambuh itu emang dia sebelum sembuh sebenarnya. Cuma selama ini ditekan aja, ditekan. Jadi bukan sembuh, ditekan aja. Disuruh melupakan, ya udah lupakan. Mana bisa? Otak kita nggak ada fungsi delete. Orang nggak bisa melupakan. Nasihat yang sia-sia menyuruh orang melupakan apa yang terjadi. Ingat lagi, diingat. Kalau masih nangis, masih sedih, sembuhkan lagi. Sampai nanti ingat dan bersyukur gitu ya. Kalau saya nggak pernah mengajar orang untuk melupakan, tak suruh ingat lagi malah. Nanti ketemu lagi tak ajak ngomong lagi hal itu lagi, biar ingat lagi. Kalau masih nangis, masih sedih, dia belum sembuh. Jadi ajak ingat terus gitu ya, sampai dia ingat dan dia bersyukur. Kalau dia belum bisa bersyukur, diajari caranya menemukan kebaikan Tuhan, hikmat Tuhan, jalan-jalan Tuhan dari peristiwa itu. Termasuk misalnya, saya diperkosa, anak saya diperkosa sampai hamil, apa baiknya Pak? Bisa, pasti ketemu nanti. Ya, jadi apapun peristiwa itu, saya kebakaran, ludes habis nggak di asuransi, ya ketemu juga. Jadi sembuhnya betul-betul ketika mendapatkan hikmat dari peristiwa itu. Jadi orang kalau namanya sembuh, kambuh lagi nggak? Kalau kambuh lagi, namanya nggak sembuh. Ya, kalau kambuh lagi berarti itu nggak sembuh. Dulu itu belum sembuh, hanya ditutupin aja. Ya, kalau sembuh ya nggak kambuh.
Maaf, aku mau tanya, gimana sih caranya kita mengembalikan rasa percaya diri dari sebuah pribadi yang merasa tertolak? Ditolak pacar, ditolak orang tua, ditolak lingkungan, ditolak gereja. Ya, satu cara, harus mendapat penerimaan dari Tuhan. Dan Tuhan pasti menerima kita. Kalau kita emang punya salah, ya kita mengaku salah sama Tuhan. Jadi kalau orang merasa penerimaan dari Tuhan, itu yang paling penting. Kalau penerimaan dari manusia mah jangan, ntar ditolak lagi sana, tolak lagi sini. Maka cara kita mengembalikan rasa percaya diri adalah kita datang sama Tuhan. Kalau emang kita punya salah, punya sesuatu yang harus dibereskan, dibereskan. Sampai Tuhan menguduskan kita. Sampai kita jadi orang yang dikuduskan, yang dilayakkan. Nah, kalau kita dilayakkan sama Tuhan, dan Tuhan yang mengakui kita layak, kita disebut hambanya, disebut sahabatnya, disebut rekan sekerjanya, ya tentu gambar diri itu akan seiring dengan kedekatan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan, maka rasa percaya diri karena dipercaya Tuhan itu akan makin kuat. Tentu tidak bisa langsung, ya kan? Hamba Tuhan pun misalnya jatuh onani, jatuh masturbasi, jatuh film porno, jatuh dalam ketidakmurnian, jatuh motivasi yang tidak benar. Tapi nanti kan kita, iya nih saya salah motivasi, nih, aduh saya salah ngaku Tuhan, saya salah motivasi, gitu ya. Tapi motivasi kan bisa dilatih. Misalnya, loh, kalau saya diundang gereja pelayanan, ya, terus dikasih amplop tipis banget, seneng apa enggak? Seneng, saudara ya, tipis isinya cek 30 juta. Tebel 50 ribuan ya, seberapa tebel itu ya kan, tipis itu, seneng banget tuh, cek 30 juta gitu loh ya, waduh, seneng dong, seneng ya kan. Terus diundang lagi, mau nggak? Mau ya. Terus lihat agenda nih, wah ada pelayanan lain, digeser, udah itu udah jahat itu udah salah motivasi. Saya nggak pernah geser orang pelayanan, walaupun dia ngasihnya dulu 30 juta, di agenda itu sudah ada pelayanan yang ngasihnya 500.000, tetap tidak geser. Tapi kalau misalnya kita orang yang ngasih 30 juta itu, Pak Jarod tahun depan bisa 3 kali. Saya tuh tak jatah ya, tiap gereja setahun 1 kali. Mau ngasih berapapun. Kenapa? Supaya saya ini murni. Tapi pernah nggak saya nggak murni? Ya pernah lah, namanya manusia. Ya kan? Nah, begitu nggak murni, kan kita rasa layaknya aja berkurang. Rasa percaya dirinya jadi berkurang. Karena kita merasa tertuduh bahwa kita nggak murni. Tapi kan kita berjalan, makin baik, makin lama makin murni. Kita makin lama makin sungguh-sungguh. Jadi kalau kita misalnya mengembalikan, ya memang kita harus bertumbuh ke arah keserupaan, kesempurnaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita tuh nggak bisa pura-pura, misalnya nggak bisa, supaya percaya diri pakai baju bermerek, kita memperbaiki casing lagi, bajunya bermerek, mobilnya mewah gitu ya, stres malah mobil mewah tapi kredit. Mendingan baju sederhana, mobil sederhana, kagak ada tagihan, tidur pulas, makan enak. Hidup apa adanya itu paling enak. Nah, ketika orang mengembalikan percaya diri tapi salah jalan dengan cara perbaikin casing, stresnya tambah, mindernya tambah. Jadi menurut saya mengembalikan gambar diri itu ya memang gambar diri kita itu kan gambarnya Tuhan. Nah, kita mindernya atau tidak percaya diri itu kan gambar itu memang rusak karena dosa. Maka ya memulihkan gambar diri itu ya mau nggak mau memang kita nggak bisa main citra diri atau memperbaiki casing gitu ya. Kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti mungkin kita dihina karena ya penampilannya nggak, ya cuma penampilan gitu. Tapi kan kita sebenarnya yang di dalam yang lebih penting. Nah, itu nanti pasti makin lama kita memandang diri kita sendiri bahwa aku dia hamba Tuhan, aku tulus, aku murni, ya. Tentu nggak bisa langsung kita bertumbuh dalam hal itu. Jadi juga bertumbuh dalam hal gambar diri. Bertumbuh dalam bagaimana kita mencapai keserupaan dengan Kristus waktu Tuhan Yesus jadi manusia. Ya, itu istilah saya begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gimana mereka yang mengalami gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, bipolar, tetap kalau saya percaya pada hal-hal seperti itu bisa sembuh. Ya, selama ya urutannya lahir baru. Lalu jiwanya dipulihkan. Ya, skizofrenia itu orang yang tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan bayangan, impian. Jadi dia berpikir kayak yang dia impiin, kayak dia bayangin itu nyata banget.
Dia ngimpi membayangkan ketemu Tuhan, rasanya ketemu banget. Ya, ngaku-ngaku ketemu Tuhan, ngaku-ngaku ke neraka, ngaku-ngaku kemana gitu ya. Ya itu bisa beneran penglihatan atau emang dia hamba Tuhan yang skizofrenia. Nah, taunya gimana? Nah, yang dia ceritain itu sama dengan Alkitab apa enggak? Kalau yang diceritain itu enggak sama dengan Alkitab, berarti dia ngarang. Ya, misalnya di neraka eh, setan menyiksa orang-orang. Jadi kalau kamu masuk neraka, nanti kamu disiksa sama setan gitu ya. Enggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya malah setan disiksa. Jadi kalau dia bercerita pergi ke neraka, ketemu, ngelihat orang-orang yang berdosa disiksa sama setan gitu ya. Ya itu pasti bukan penglihatan yang dari Tuhan. Tapi dia yakin banget tuh ini benar terjadi. Itu namanya skizofrenia. Jadi skizofrenia itu orang yang tidak bisa membedakan antara khayalan bayangan dengan kenyataan yang terjadi. Nah, orang skizofrenia ini bisa juga, misalnya sembuhnya, ya tentu dia mesti ngerti kebenaran. Secara pendekatan bukan dari aspek roh, ya dari aspek fisik, orang-orang skizofrenia itu cukup menarik bahwa gelombang otaknya kebanyakan theta dan delta. Ya, kalau orang misalnya sakit jantung, diabetes, darah tinggi, kolesterol, susah tidur, insomnia, itu kebanyakan otaknya kebanyakan di beta. Jadi stres, beta, nggak bisa istirahat. Nah, yang gelombang otak yang rileks itu alfa. Nah, hanya pas tidur saja kita naik ke theta atau delta, itu nyaman, tidur pules. Tapi kalau theta delta terus, wah itu udah, itu berpenglihatan terus itu. Mimpi-mimpi dan penglihatan, tapi mimpi penglihatan dari Tuhan atau dari jiwanya sendiri kan gitu ya. Nah, tapi bisa disembuhkan nggak? Bisa. Ya gelombang otaknya diturunkan. Maka nanti kita di sesi berikutnya, ya ketika berbicara mengenai jiwa dan kesembuhan, saya akan ajari Anda olah nafas. Saya akan ajari Anda mengatur gelombang otak. Bahkan kita bisa belajar mengatur denyut jantung. Jadi denyut jantung itu di bawah saraf kendali saraf otonom. Anda bangun tidur kan denyut jantungnya misalnya 70-80. Anda lari tuh 110 tuh. Anda nggak bilang sama jantung kan, aku mau lari nih, butuh darah lebih cepat mengalir. Ayo pompa kencang ya? Enggak. Kita berjalan, kita lari, otomatis itu namanya saraf otonom. Tapi sebenarnya kita tuh kayak bisa pindah gigi manual. Saya mau tidur nih, saya mau pelankan denyut jantung. Bisa. Kita bisa ngatur denyut jantung. Nanti kalau Anda tertarik hal seperti ini, lanjutannya ada, saya ajarin. Ya. Termasuk kita bisa ngatur gelombang otak. Ya. Ini kalau ada yang sakit skizofrenia bipolar ini, coba kalau mau ikut camp saya kesehatan, nanti tanggal 21, 22, 20 November, ya, Japri saya ikut camp kesehatan holistik di Wisma Kinasih. Nanti coba orang yang skizofrenia bipolar ini dipasang EEG, diukur gelombang otaknya. Nanti kan terlalu theta dan delta. Tapi orang yang insomnia nggak bisa tidur, dia terlalu beta. Nah, itu nanti dengan olah nafas saja 30 menit, gelombang otaknya yang beta bisa naik ke alfa. Yang bipolar, skizofrenia bisa turun ke alfa juga. Ya, ada teknik cara bernafasnya untuk mengatur gelombang otak. Tapi masalah seperti itu, ya memang pendekatannya bisa banyak. Wah itu kerasukan roh jahat, ya pendekatan karismatik. Kalau saya pendekatannya holistik, termasuk pendekatan misalnya dari sisi ada apa dengan otaknya, ya ada apa juga dengan jiwanya, bisa. Ya kan misalnya bipolar banyak orang dianggap kayak berkepribadian ganda, bisa sakit mental, ya sebenarnya itu bisa yang mana aja sih. Kan ada juga misalnya dulu ya yang dianggap ya orang bilang sesat gitu ya, kalau bagi saya kok enggak gitu ya. Saya berani mengatakan bahwa dia sebenarnya nggak sesat. Banyak orang aja nggak paham. Andreas Samudra, ya. Nah, ketika ada orang kayak bipolar, yang pendeta lain angkat tangan pergi ke dia, pendekatannya adalah ini ada roh lain ini yang nempel ya. Roh lainnya diusir gitu, sembuh. Gitu. Berarti ada orang bipolar karena memang double spirit gitu. Tapi ada juga yang di tengking-tengking rohnya yang nggak sembuh-sembuh, itu bukan masalah roh, masalah gelombang otaknya. Nah, gimana tahunya yang mana? Ya, kalau kita hamba Tuhan boleh sih cari marifat. Atau kalau nggak ya dianalisa lebih dalam lagi apa yang menyebabkan orang itu bipolar. Ya, bisa pendekatan dari orang psikiatri, ya dia pendekatan sakit jiwa. Biasanya dikasih obat penenang kalau psikiatri.
Nanti sudah tenang, baru psikolog masuk untuk masuk dari ruang jiwanya. Tapi bisa juga dianalisa dari segi gelombang otaknya, lalu diatur. Udah tenang sehingga nggak perlu obat penenang, ya, dari nafas, lalu dari situ baru masuk terapi konselingnya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mencari kesembuhan. Ya, tapi kalau saya berprinsip bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal kita belajar mencari tahu kenapa sakitnya, lalu baru gimana cara sembuhnya. Ya. Tapi secara umum yang namanya skizofrenia, bipolar adalah termasuk gangguan mental. Mental itu adalah jiwa. Nah, sementara Alkitab mengajarkan Tuhan itu mau menyembuhkan jiwa. Lalu kita berkata nggak bisa sembuh, berarti kita nggak percaya Alkitab dong. Kalau saya tetap percaya bisa sembuh, ya. Tinggal kita mungkin belum tahu caranya dengan pasti, tapi malaikatnya ada celah-celah pengharapan, ya. Secara teoritis bisa sembuh, ya. Tinggal kita berjumpa Tuhan kasih kasus ditangani, ya. Oke. Menghadapi gangguan karena santet, wah paling gampang ini. Ya, kalau masalah roh ini paling gampang ya. Yang campur dengan jiwa itu yang susah. Santet kan roh. Oh, udah. Ya, bagian hamba Tuhan aja ngusir santetnya, ngusir rohnya. Pelayanan pelepasan. Kalau masalah roh ini paling gampang. Ya, murni roh gitu, udah jelas-jelas roh kayak gitu ya. Ini ada rohnya double ini ya. Sehingga jadi bipolar lah gitu ya. Kemasukan roh atau kemasukan roh jahat, jadi tengking rohnya. Lepas rohnya pergi ya dia sembuh. Jadi orang menghadapi gangguan karena disantet, ya udah dengan lahir baru aja. Banyak orang agamanya Kristen tapi nggak lahir baru. Kalau lahir baru kan nggak mungkin kena santet. Ya, atau kena juga sih bisa tapi jiwanya. Tapi kalau itu benar karena santet loh ya, bukan karena kejiwaannya. Jadi disantet orang nih, ya dan itu kalau kuasa kegelapan ya kita kuasa dalam nama Tuhan Yesus pasti menang. Kalau benar nih kasusnya orang nih begini-begininya karena disantet orang nih, dia punya musuh bisnis yang kedukun atau istri mudanya bawa dia ke dukun gitu, betul-betul murni karena santet, itu menurut saya lebih gampang banget karena kuasa dalam nama Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada santet. Yang rumit adalah kalau sakit jiwa. Nah, jiwa ini bukan roh. Mau ditengking-tengking kayak apa juga nggak bisa. Ini bagian dari jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan yang terluka. Nah, harus cari akar masalahnya, lukanya apa. Atau bukan perasaan, pikiran. Pikirannya yang mengaliri gelombang otaknya sampai kita lewat pendekatan yang mana gitu ya. Kalau udah mental, sebenarnya lebih rumit. Lebih susah mencari kesembuhannya. Kalau karena santet, karena ditenung, karena sihir, diguna-gunain, aisyah. Udah 2-3 hamba Tuhan ya. Kalau ada jimat ya dibakar jimatnya, doakan, layani pelepasan ya, sembuh. Namanya lebih cepat kalau gangguan-gangguan karena murni karena masalah roh ya. Bagaimana menurut Pak Jarod dengan seseorang yang akhirnya mengambil keputusan transgender? Ya kalau saya dengan tegas itu dosa ya. Tuhan ciptakan laki kok jadi ganti perempuan, perempuan kok jadi laki. Tapi emang kadang keterpaksaan karena misalnya medis atau gereja atau pihak manapun nggak bisa membawa orang itu pada kesembuhan. Padahal orang kan misalnya kelaminnya laki-laki, mentalnya kayak perempuan. Nah, akhirnya kan lebih susah menyembuhkan mental. Akhirnya badannya aja dioperasi disamakan dengan jiwanya. Tapi kalau mau menyamakan jiwanya dengan badannya, kelaminnya perempuan, tapi jiwanya laki-laki. Wah, merubah jiwa ini, makanya saya bilang, jiwa itu memang lebih susah. Kalau kena roh gampang. Jiwa ini kan dia harus lahir baru, gambar dirinya dibetulin, bahwa dia seorang laki-laki, seperti kelaminnya laki-laki, nggak usah diubah jadi perempuan, mensyukuri diri sebagai laki-laki. Wah, panjang itu kalau udah menyangkut ke masalah penyimpangan perilaku, maka gambar dirinya panjang, nggak cukup 4 sesi itu. Prosesnya akan panjang benar. Karena membawa orang pada pemulihan gambar diri, termasuk gambar diri dalam hal gender. Makanya orang tua tuh nggak boleh ya, anak laki-laki, nggak mau ngalah sama anak perempuan. Adikmu tuh perempuan, kamu harus ngalah. Laki-laki harus ngalah sama perempuan. Kelaminnya laki-laki. Disuruh ngalah terus. Dia menyesal sebagai laki-laki. Dia berpikir enakan jadi perempuan. Orang tuanya pergi, diam-diam nyoba baju perempuan, pakai lipstik perempuan. Itu kelamin laki-laki, hormon estrogen dan progesteronnya bisa diproduksi. Setiap manusia punya potensi LGBT. Karena hormon namanya progesteron pun laki-laki wanita yang ototnya gede itu hormon progesteronnya banyak. Nah, makanya kalau bicara kesembuhan holistik, saya juga mengajarkan mengenai keseimbangan hormonal. Kita harus orang tuh hormonnya harus imbang.
Kekurangan estrogen, frigid, dingin seksual. Wanita kekurangan hormon estrogen, maka dia frigid. Kelebihan, kanker payudara. Jadi hormon itu mengatur juga perilaku. Tapi hormon dipengaruhi oleh apa? Oleh perasaan. Apa itu perasaan? Mental. Kembali lagi pada pelajaran kita, inner healing luka-luka batin. Jadi ketika orang transgender, itu karena hormonnya sudah kacau. Tapi hormon kacau itu karena perasaan yang kacau, mental yang kacau. Nah sekarang betulin mentalnya kan susah. Badannya aja dirubah, disamakan dengan mentalnya, dengan jiwanya kan gitu. Badannya laki-laki, mentalnya perempuan. Merubah mental susah. Tapi kalau saya berpendapat, ya kalau saya ditanya ini pendapat saya, ya saya tidak. Memang transgendernya abu-abu kan. Homo udah pasti dosa, lesbi udah pasti dosa, gitu kan? Karena ada ayatnya kan. Janganlah laki-laki tidur dengan laki-laki seperti perempuan, ada ayatnya kan. Jadi incest ada ayatnya, transgender memang nggak ada ayatnya. Ini area abu-abu sebenarnya antara boleh dan tidaknya, ya boleh dan tidaknya. Jadi kalau dikatakan transgender dosa, ya nggak ada ayatnya. Tapi kalau pendapat saya ya mestinya Tuhan ciptakan sebagai laki-laki, kalau jiwanya tidak laki-laki, jiwanya ini yang dirubah. Itu kalau menurut saya. Ya. Shalom Pak, Bogor hujan. Oke, neduh dulu. Oke, boleh nih, undang saya Pak Pendeta. Undang kemana? Pak, akar lama kepahitan yang berdampak pada jiwa, apakah akan linier pasti berdampak juga pada tubuh? Oke, nanti itu. Nanti akan ada sesinya, ya. Sesi mengenai sehat mental dan sehat tubuh. Korelasi kata Alkitab, gitu ya. Nanti ada ayat-ayatnya yang menghubungkan, ya. Ya, nanti tunggu sesi masih 2 kali lagi. Setelah ini coba nanti saya lihat 2 lagi atau besok langsung yang ini ya. Ciri luka hati, sumber luka hati, mungkin pemulihan hati atau di ujung ya nanti besok ya. Terakhir. Di luar bahasan, tapi kalau boleh Pak Jarod bagi tip bisa lepas kacamata. Oke. Sekaligus penutup. Ada banyak cara untuk lepas kacamata. Ya, yang pasti nanti di sesi mengenai kesembuhan batin dan tubuh, nah itu menjadi bagian termasuk ya. Tapi kalau saya jawab pendek dulu sekarang ya dengan berbagai cara dulu ya, kalau saya lepas kacamata karena modul ini kemarin dan ini dan besok itu inner healing. Jadi sebenarnya itu saya tidak mencari kesembuhan dari kacamata. Saya diskor sama gereja, saya dipecat, saya disingkirkan, saya sakit hati. Lalu gara-gara sakit hati itu saya sakit pinggang. Saya nggak ada masalah dengan kacamata, pakai kacamata kan keren juga, ya kan? Jadi saya itu nggak ada masalah dengan kacamata, ya. Saya ada masalah dengan sakit pinggang. Dokter suruh bilang operasi. Nah, saya itu terus terang jujur ya, saya nggak takut setan, saya nggak takut mati. Mati masuk surga kok, tapi saya takut operasi. Karena saya takut sama darah. Dulu saya masih ada trauma darah. Jadi saya itu, istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 2 kali. Yang 1 kali nggak pingsan, karena saya istri melahirkan, saya di luar kota. Jadi saya 2, bukan yang ketiga sembuh. Itu karena nggak ngeliat istri melahirkan. Waktu ngelihat pingsan saya. Saya IPB lulus tahun 87. 86. 87 cari kerjaan dapat diterima. Lalu wawancara terakhir, udah Anda diterima. Tapi 1 tes lagi, Anda tes kesehatan. Kalau hasilnya sehat, Anda kerja. Jadi silakan ke lab, dites, nanti hasilnya Anda nggak boleh buka. Ya. Nah, saya waktu ambil ke lab, diambil darahnya, pingsan. Diambil darahnya pingsan. Tapi hasilnya baik. Jadi masuk kerja. Itu tahun 87. Tahun 90 saya pindah ke Astra. Ya dulu tes kesehatan lagi. Dia ambil darahnya lagi. Ya pingsan lagi. Waduh, maka saya ada 3-4 kali sebelum tahun 98. Dengan pengalaman itu disuruh operasi sakit pinggang. Aduh, gimana nih? Suruh operasi. Diambil darahnya aja pingsan. Nanti masuk meja operasi, belum dibius sudah pingsan ya kan. Lalu dokternya bilang, wah ini bius sedikit udah pingsan nih, kayaknya orangnya sensitif nih. Nggak usah dibiusannya banyak deh. Gitu. Langsung disembelih aja. Begitu dibuka bangun. Apa nggak kain-kain ya. Makin saya bayangin makin takut saya.
Jadi makin saya bayangin, saya makin takut operasi. Lalu mencari kesembuhan alternatif, gitu kan, ke rumah sakit veteran dan sebagainya. Mereka angkat tangan, suruh operasi lagi. Ya singkat cerita, yang sebenarnya nanti jadi modul besok minggu depan ini. Ya singkat cerita ketemulah ayat-ayat yang menghubungkan antara sakit pinggang dengan sakit hati gitu. Kan saya percaya Alkitab. Ya namanya hamba Tuhan, masa nggak percaya Alkitab gitu ya. Nah dari percaya Alkitab itu saya ikutin, tapi nanti minggu depan lebih jelasnya gitu ya. Ya singkat cerita, sakit pinggangnya sembuh. Nah, dapat bonus saya. Begitu pinggangnya sembuh dari kejepit itu dapat bonus. Lepas kacamata. Jadi saya nggak mencari kesembuhan kacamata. Jadi ya kalau ditanya gitu, gimana sembuhnya gitu ya. Kayaknya ya satu modul sih gitu ya. Karena ketika modulnya waktu itu ya sebenarnya inner healing ini, luka-luka batin. Karena batin saya terluka. Kecewa berat sama pendeta. Sama gereja. Kecewa berat, kepahitan bener. Deh, gereja, ini gereja atau partai, ini pendeta atau mamon, sarang penyamun ini penyamun nih bukan pendeta nih, ini perampok nih, jubahnya aja pendeta, hatinya rampok nih. Wah pokoknya kalau bicara gereja dan pendeta udah gitu ya. Dan tapi nggak sambil ketawa begini waktu itu, namanya orang kepahitan kan nggak ketawa dulu ya. Ya udah sakit pinggang gitu, lalu pinggangnya sembuh, kacamata sembuh. Nah tapi sekarang ketika saya mulai belajar olah nafas, melihat ada cara lain, ada hubungan antara stres. Jadi nanti kita belajar mengenai simpatik dan parasimpatetik. Jadi ketika tubuh kita itu ada modenya, mode simpatik dan parasimpatetik. Dan banyak orang sakit itu kekurangan mode parasimpatetik. Ketika modenya simpatik itu tegang terus, stres terus, maka matanya bermasalah. Nah, kalau mau matanya sehat harus cukup tinggi namanya level parasimpatetik. Cukup panjang untuk menjelasin hal soal simpatik parasimpatetik. Anda masuk ke YouTube aja, ketik autonomic nervous system. Jadi ada di YouTube ya, itu modulnya mengenai autonomic nervous system. Atau kalau Anda masuk ikut camp nanti 21-23 November, nah kita 3 hari belajar mengenai hal ini. Tapi kalau mau saya tunjukkan dulu di YouTube ya, masuk ke YouTube, ketik workshop 4. Ada 17 modul workshop 4 Jarod Wijanarko. Anda masuk YouTube, ketik workshop 4 Jarod Wijanarko. Sebentar, muncul ini foto itu. Oke, saya ubah dari sini saya. Masuk YouTube, ketik workshop 4 atau modul 4 akan sama. Ya, workshop 4 Jarod. Jarod boleh, Jarod Wijanarko boleh. Maka fondasinya dulu harus belajar mengenai olah nafas. Untuk bisa sembuh dari diabetes, lepas obat insulin, lepas obat darah tinggi, lepas kacamata, ya Anda darah tinggi nggak perlu minum obat darah tinggi lagi, Anda pakai kacamata lepas kacamata, maka belajar dulu workshop 4. Boleh juga dari workshop 1, ya workshop 1, workshop 2, workshop 3, tapi kalau mau lompat ke 4 boleh. Ini judulnya mengenai autonomic nervous system. Ya, ada workshop 4, punya 4, autonomic nervous system, mengenai cara vagus, ya. Lalu ada prakteknya, olah nafas pengharapan, olah nafas keterangan batin, olah nafas kebahagiaan, olah nafas cinta kasih, olah nafas ucapan syukur. Ini semuanya yang di bawah-bawah ini, yang gambarnya saya lagi bersila ini, semuanya adalah prakteknya. Tapi teorinya ini di 2 ini. Autonomic nervous system. Nah, itu untuk bagaimana kita mengistirahatkan mata. Nah, sekarang dengan orang-orang yang belajar di saya mengenai olah nafas kesehatan, bukan meditasi, ya, bukan untuk kesaktian, itu saya sudah berjumpa dengan beberapa orang yang baik WA ataupun kemarin saya di Medan bikin temu darat pola hidup sehat. Ada yang datang dari Langkat itu 2 jam dari Medan hanya untuk bersaksi, Pak, saya lepas kacamata ngikutin Pak Jarod gitu ya. Jadi beberapa orang dah ada yang sampai lepas kacamata. Ya. Jadi tipsnya panjang, tapi kalau singkatnya ya inner healing sungguh-sungguh, lalu secara teknis bisa ikut olah nafas yang meningkatkan parasimpatetik. Nah, jenisnya sendiri banyak banget. Olah nafas yang meningkatkan parasimpatetik tone itu banyak. Ya. Dan itu serial sendiri sampai saya ada bikin sampai 17 serial gitu ya. Satu serial aja kayak 4 ada 4 A, B, C, D, E, F, G. Lalu olahraganya namanya body stretching, itu modul 13, 14. 14 itu ada 14 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S sampai Z ya. Untuk olahraganya supaya badannya lentur, energinya lancar.
Tapi tidak harus menunggu itu semuanya baru sembuh, enggak ya, karena olahraganya itu kan olahraga untuk kelancaran darah ya. Di harapan saya sih ya teman-teman kalau di sini ada yang diabetes ya, kalau misalnya nggak lepas obat turun dosis, darah tinggi lepas obat lebih gampang, karena darah tinggi lebih gampang untuk kesembuhannya ya. Yang kayak diabetes, asam urat, kolesterol, kanker, itu butuh perjuangan cukup panjang untuk bisa lepas dari obat kimia, ya, pindah ke suplemen sehat. Tapi mestinya di bawah kolong langit ini tidak ada sakit yang tidak bisa sembuh. Kalau emang kita mengejar kesempurnaan tubuh, ya nanti ya, waktu demi waktu kita akan mulai bergerak ke hal yang tidak penting malah ya, masalah kesehatan tubuh. Yang penting kan rohnya dulu, habis rohnya kan mentalnya. Karena sebenarnya kalau kita kembali sebagai penutup, tadi yang di awal saya sampaikan mengenai Dietrich Klinghardt yang mengajarkan kesembuhan holistik atau functional medicine, maka energi kesembuhan tertinggi itu perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, itu energi kesembuhannya tertinggi kalau kita memang mau mengejar kesembuhan secara fisik. Ya. Oke, waktunya habis. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, hari Senin. Oh ya, mungkin penutupnya sebentar. Penutup balik ke Puvin ya, silakan Bu untuk penutup. Terima kasih